Bab 1481, di mana kuil itu berada. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Gulian menukik turun dari atas, memeluk valet, dan terbang ke langit lagi. Fang Yu bertepuk tangan dan berbalik, bersiap untuk terus menghadapi bintang Tibet di depannya. Tapi saat ini, penglihatan di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Sentuhan mana berfluktuasi di sekelilingnya. Ilusi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, kesadarannya meluas. Ledakan. Dalam sekejap, warna gelap di depannya meledak. Namun, bintang Tibet itu telah menghilang. Bukan hanya bintang Tibet itu, tapi juga 5 penghuni batu ajaib lainnya yang berdiri di depannya, dan terjatuh 100 meter jauhnya, menghilang. Fang Yu mengerutkan kening, dan kesadaran ilahinya meluas hingga radius lebih dari 10 kilometer, tetapi tidak ada jejak bintang tersembunyi yang ditemukan. Dia dan ke-6 orang itu, menghilang begitu saja. Tongkatnya telah dihancurkan olehku, mengapa dia bisa merapal mantra dan menghilang di bawah kunci akal sehatku? Mata Fang Yu sedikit basah, dan dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Zhang Xing dan 6 penghuni batu Dharma memang telah menghilang tanpa jejak. Zhang Xing adalah penyihir kuil para dewa, mungkin kuil para dewa menyelamatkannya. Fang Yu berdiri diam sambil berpikir sejenak. Sekarang petunjuknya sudah jelas. Entah itu pembunuhan dan hilangnya sejumlah besar orang di wilayah barat, atau valet, sebenarnya itu terkait dengan kuil para dewa. Sumber segala masalah terletak pada kuil. Oleh karena itu, dia dapat menyelesaikan semua masalah selama dia menemukan di mana letak candi tersebut. Jika tidak ada kecelakaan, dia harus melihat bintang Tibet lagi. Orang tua ini sepertinya menyebutkan peta batu ajaib berwarna-warni. Apa itu? Mata Fang Yu berkedip. Bisakah kamu pergi? Saat ini, teratai merah di langit bertanya dengan tidak sabar. Fang Yu pulih, dan menjawab, ayo pergi. Segera, dia terbang ke udara dan terus terbang ke arah utara bersama Gulian. Hampir setengah jam setelah Fang Yu dan Hong Lian pergi, sebuah portal seperti cermin tiba-tiba muncul di atas gereja yang telah menjadi reruntuhan. Bintang Tibet dan 6 penghuni batu ajaib terbang keluar dan jatuh ke reruntuhan di bawah. Saat ini, ke-6 penghuni batu Dharma tidak bergerak dan jatuh begitu saja ke tanah. Zhang Xing menyeka darah dari sudut mulutnya, berjuang untuk bangun. Tuan Bintang Tibet, izinkan saya membantu Anda. Pada saat ini, sosok tembus pandang berjalan perlahan di depan Zhang Xing. Zhang Xing memandang orang ini dengan senyuman di wajahnya dan berkata, apakah kamu menyelamatkan saya? Ya, Archmage, sebagai hadiah, tolong serahkan peta batu ajaib berwarna-warni di tanganmu. Pria itu berkata dengan senyum aneh di wajahnya. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Zhang Xing berubah drastis. Beraninya kamu mendambakan atlas batu Dharma berwarna-warni. Zhang Xing berkata dengan marah. Barang yang sangat berharga, saya tidak berani mengambilnya sendiri. Saya hanya menurunkannya di tempat kuil utama. Pria itu berkata dengan tenang. Pantom, kamu akan. Zhang Xing memelototi pria itu, dengan nada tidak percaya dan kemarahan tersembunyi di nadanya. Zhang Xing, jangan salah. Saya setia. Tuhan Allah selalu menjadi satu-satunya. Pria yang dikenal sebagai Pantom berkata dengan ringan, ketika kamu memilih untuk mengambil batu ajaib berwarna-warni itu sebagai milikmu, kamu telah mengkhianati Tuhan Allah dan pada saat yang sama mengkhianati kuil para dewa. Tentu saja, aku bisa melihat milikmu pertunjukan barusan. Aku tidak pernah mengkhianati dewa utama, aku juga tidak pernah mengkhianati kuil para dewa. Zhang Xing meraung histeris, geram. Saat ini, mentalitasnya telah benar-benar runtuh. Dia tidak menyangka bahwa Pantom, bawahannya yang paling terpercaya, akan keluar dan menikamnya pada saat seperti itu. Tidak, itu bukan hanya tikaman padanya. Lihatlah ekspresi hantu itu. Hantu, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah mendapatkan peta. Zhang Xing berteriak ketakutan. Zhang Xing, sepertinya kamu benar-benar bingung. Aku punya mantra yang kamu ajarkan kepadaku secara pribadi. Di antara kata-kata itu, Pantom mengambil satu langkah ke depan, menekan tangan kanannya ke kepala bintang Tibet. Apa? Seluruh tubuh Zhang Xing bergetar hebat, membuat jeritan. Saat ini, air mata, ingus, bahkan urin dan ususnya mengompol. Setelah beberapa saat, tangan kanannya terulur dengan kaku, memadatkan peta batu ajaib berwarna-warni darinya. Pantom mengambil peta di tangannya dan melihatnya sekilas,
lalu melepaskan tangan yang memegang kepala bintang yang tersembunyi itu. Rintik, mulut Zhang Xing berbusa dan jatuh ke tanah, tubuhnya masih bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Pantom menatap Zhang Xing, tanpa ekspresi, dengan warna dingin di matanya. Segera, dia mengangkat tangan kanannya dan mengembunkan tongkat bercahaya biru, ditujukan ke bintang Tibet yang tergeletak di tanah tanpa perlawanan apapun. Panggilan, mantra itu terbentuk dalam sekejap, dan sentuhan api biru membakar tubuh bintang Tibet itu. Dalam beberapa detik, tubuh Zhang Xing berubah menjadi abu terbang, hanya menyisakan bekas hitam berbentuk manusia di tanah. Pantom melihat keenam penghuni batu ajaib di depannya dan menyipitkan matanya. Pertama kirim petanya ke Dewa Utama, dan kemudian merebut kembali batu ajaib ungu yang diambil Fang Yu. Memikirkan hal ini, Pantom melambaikan tangan kanannya ke depan. Wow, dalam sekejap, dia menghilang bersama 6 penghuni batu ajaib di depannya. Pinggiran kota Taino berjarak 300 km. Bunga ungu itu diletakkan di bawah pohon, bersandar pada batang pohon. Kenapa kamu tidak tampak sedih? Fang Yu berjongkok di tanah, dan sambil memeriksa tubuh Valet, dia melirik Hong Lian dan bertanya. Gu Lian mendengus dan berjalan ke samping tanpa menjawab. Fang Yu tidak bertanya, tapi terus menatap Valet. Saat ini, Valet menutup matanya rapat-rapat, tapi wajah dan pernapasannya normal. Fang Yu telah mengangkat teknik pupil yang baru saja dia terapkan padanya, tetapi dia masih dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak bangun. Ini adalah situasi yang tidak normal. Fang Yu menggunakan akal ilahi untuk memasuki jiwa Valet dan tidak menemukan kelainan. Tapi saat dia melihat situasi di dalam diri Valet, dia tercengang. Setiap bagian tubuh Valet, setiap inci daging dan darah, pada dasarnya ditempati oleh energi yang dilepaskan oleh batu ajaib bersinar ungu, padat, seperti sel. Dalam hal ini, tubuh Valet secara alami tidak dikendalikan olehnya, tetapi dikendalikan oleh batu ajaib. Energi yang dikeluarkan oleh batu ajaib itu seperti akar saraf, yang merekatkan seluruh tubuh Valet. Jika aku mengeluarkan batu ajaib itu secara langsung, itu sama saja dengan mencabut jantungnya secara langsung. Fatal, Fang Yu mengerutkan kening, berpikir. Namun jika batu ajaib ini tidak dikeluarkan, Valet tidak akan pernah bisa mengendalikan tubuh fisiknya sendiri. Fang Yu berpikir sejenak dan memutuskan untuk menggunakan kekuatan kesadaran ilahi untuk mencoba menekan energi batu ajaib. Namun ketika indera spiritualnya baru saja menyentuh batu ajaib tersebut langsung meledak dengan serangan balik yang kuat. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang serangan balik ini tidak hanya mengenai indera spiritual Fang Yu, tetapi juga bertindak pada tubuh Valet. Engah, Valet menyemburkan darah dan menjadi pucat. Fang Yu mengeluarkan kesadaran spiritualnya, berdiri. Wajahnya serius. Bagaimana dengannya? Guren bertanya sambil berjalan kembali dan meletakkan tangannya di dada. Tidak ada cara baginya untuk pulih untuk saat ini, kata Fang Yu. Petik 2. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Kembali dan temukan lelaki tua itu. Hong Lian bertanya dengan alis terangkat. Kamu benar-benar harus menemukan orang tua itu. Fang Yu mengangguk ringan dan berkata, peta yang dia katakan, seharusnya menjadi kuncinya. Kalau begitu kita akan kembali sekarang, kata Gu Lian. Apa gunanya kembali? Tujuan kita sekarang hanya satu, yaitu menemukan kuil para dewa, Fang Yu berkata dengan ringan. Kuil para dewa, Hong Lian tampak bingung. Pergilah jalan dulu, aku akan menjelaskan kepadamu kuil para dewa apa yang ada di jalan. Kata Fang Yu, jadi dia naik ke langit. Bawalah Valet. Kalimat ini sampai ke telinga Gu Lian. Pertempuran tidak akan melepaskanku, biarkan aku menjadi kuli, Fang Yu. Guren memandang Valet yang tak sadarkan diri tidak jauh dari situ, mengertakkan gigi, dan berjalan mendekat. Jauh di dalam lautan es di ujung utara wilayah barat. Melalui lapisan kabut, Anda bisa melihat kuil besar yang dibangun di atas lautan es. Penampakan candi ini sungguh luar biasa megahnya, dan Anda dapat melihat bahwa ini bukanlah benda yang fana. 2 patung bidadari bersayap 10 dan tinggi 100 meter di depan gerbang saja sudah cukup menggemparkan dunia. Melewati gerbang candi, Anda masih harus melewati jalan yang sangat panjang untuk benar-benar memasuki aula. Pada saat ini, sesosok tubuh tembus pandang sedang berlutut di luar gerbang, tidak bergerak, dengan ekspresi saleh. Orang ini adalah hantu. Hantu itu sedang berlutut di depan gerbang,
dengan patung besar setinggi lebih dari 100 meter di kedua sisinya. Dari kejauhan, dia berlutut di antara kedua patung itu, terlihat sangat kecil. Kepala Pantom menempel erat ke tanah, dan tubuhnya tetap tidak bergerak. Entah berapa lama sebelum kedua pintu depan perlahan terbuka. Di saat yang sama, utusan dewa dengan baju besi perak dan 8 sayap terbentang di udara muncul di depannya. Siapa? Ada apa? Utusan ilahi bersayap 8 menghadap Pantom, dengan topeng dan baju besi di atasnya, hanya sepasang mata bercahaya samar yang terlihat, menatap langsung ke Pantom yang berlutut di depannya. Saya adalah hantu yang setia kepada Yang Mulia Tuhan, dari Gereja Bintang Tibet. Kepala Pantom masih menempel di tanah dan menjawab. Apa masalahnya? Utusan ilahi sayap 8 bertanya tanpa gejolak emosi dalam suaranya. Saya memiliki harta tak tertandingi yang ingin saya persembahkan untuk Yang Mulia. Pantom berkata, mohon utusan Tuhan menunjukkan kepada saya kesempatan itu. Izinkan, jawab utusan ilahi sayap 8. Baru kemudian Pantom mengangkat kepalanya dan melambaikan tangan kanannya ke depan. Bas, sebuah portal muncul dari udara di belakang, dan 6 penghuni batu ajaib terbang keluar dari sana. Kemudian, Pantom mengeluarkan peta itu lagi dan memperlihatkannya ke mata utusan ilahi sayap 8. Tuanku, tanganku adalah peta batu ajaib berwarna-warni, dan 6 orang di belakang, adalah penghuni dari 6 batu ajaib, dan batu ajaib itu ada di dalam tubuh mereka. Pantom menundukkan kepalanya dan mengangkat peta di tangannya, lalu berkata, utusan ilahi sayap 8 menatap peta di tangan Pantom dan mengulurkan tangan kanannya setelah beberapa saat. Peta di tangan Pantom terbang menuju utusan ilahi sayap 8. Utusan ilahi bersayap 8 mengambil peta di tangannya dan melihat ke 6 orang di belakang Pantom. Hanya ada 6 batu ajaib di sini, dan 1 batu ajaib masih ada di luar. Pantom menundukkan kepalanya dan berkata, tolong juga utusan Tuhan untuk mengizinkan saya memasuki kuil dan menjelaskan kepada Tuhan batu ajaib terakhir. Petik 2. Identitas Anda tidak cukup untuk memasuki kuil. Utusan ilahi sayap 8 berkata dengan tenang, Anda bisa memberitahu saya apa saja, dan saya akan memberitahu Yang Mulia. Wajah hantu itu berubah, dan dia mengangkat kepalanya dan berkata, utusan Tuhan, masalah ini sangat rumit. Aku sudah memberitahumu caranya. Utusan ilahi sayap 8 menyelah hantu itu. Pantom menundukkan kepalanya, keengganan tersembunyi di matanya. Dia akhirnya menunggu kesempatan sekali seumur hidup untuk mendapatkan alat ajaib terbaik seperti atlas batu ajaib berwarna-warni. Saya pikir saya bisa bertemu dengan Tuhan Allah dan mendapatkan pahala dari Tuhan Allah. Tanpa diduga, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kuil para dewa. Jika tidak ada yang ingin kau katakan, pergilah dan jangan terlalu lama berada di depan gerbang. Setelah utusan ilahi sayap 8 selesai berbicara, dia menutup gerbang. Pantom tiba-tiba mengangkat kepalanya, ingin melakukan upaya terakhir. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di utusan ilahi sayap 8. Pergerakan utusan ilahi sayap 8 terhenti. Gerbangnya juga berhenti menutup. Setelah beberapa saat, cahayanya menghilang. Utusan ilahi bersayap 8 melihat ke arah hantu itu lagi dan berkata, Yang Mulia ingin bertemu dengan Anda, tetapi orang yang dapat memasuki kuil, hanya Anda adalah Anda, dan segala sesuatu di luar diri Anda harus ditempatkan di luar. Dimengerti? Saya mengerti. Terima kasih Tuhan utusan Tuhan. Pantom begitu bersemangat sehingga dia berulang kali melakukan kowtow. Fang Yu dan Hong Lian pergi jauh ke utara, melewati banyak kota besar dan kecil. Situasinya sama seperti di Tylenol, tidak ada satupun sosok yang terlihat. Saat ini, matahari bersinar di langit, dan sinar matahari sangat terik. Dalam perjalanan, Fang Yu telah memberitahu Hong Lian semua yang dia ketahui tentang kuil. Mata Gulian berbinar saat mendengarnya, dan ada kegembiraan serta kegembiraan yang tersembunyi di ekspresinya. Fang Yu, jika kita menemukan kuil para dewa dan melihat utusan dewa bersayap 12 itu, kamu harus melepaskan aku dulu. Hong Lian berkata dengan serius kepada Fang Yu sambil membawa bunga valet di punggungnya. Mengapa kamu begitu ingin bertengkar? Fang Yu bertanya. Setelah cedera serius terakhir, saya merasa menjadi lebih kuat. Gulian berkata jujur kepada Fang Yu, jadi, aku sangat membutuhkan pertarungan sebenarnya untuk memverifikasi kekuatanku. Menjadi lebih kuat setelah terluka parah. Apakah ini ada hubungannya dengan Phoenix Nirvana yang legendaris? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya.
Honglian terdiam sesaat, dan berkata, mungkin. Singkatnya, jika kamu menghadapi musuh yang kuat, kamu harus melepaskan aku dulu. Orang tua tadi seharusnya menjadi milikku. Kamu sangat cemas dan ingin bertarung, beritahu aku lebih awal, aku bisa bertarung denganmu, kata Fang Yu. Petik 2. Kamu tidak bisa melakukannya. Gulian tampak stagnan sambil menggigit bibir. Kenapa, saat kita mencoba pedang terakhir kali, kamu juga membantuku, dan kebetulan aku membayarmu kembali, kata Fang Yu. Kamu, Gulian mengertakkan gigi dan berbalik. Terakhir kali dia mencoba pedang adalah saat yang memalukan. Di depan Fang Yu, dia bahkan tidak menangkap kedua pedang itu. Dia marah karenanya dan hampir melarikan diri. Sejak saat itulah dia benar-benar menyadari betapa besar perbedaan kekuatan antara dirinya dan Fang Yu. Ini bahkan tidak cocok untuk latihan tangan. Meski malu, risih, dan sedih, tapi tetap harus mengakui kenyataan ini. Saat ini, Fang Yu mengungkit masalah itu lagi, mana yang benar-benar tidak terbuka dan mana yang harus disebutkan. Jika Anda ingin bertarung dalam aksi, kita bisa melakukannya sekarang, dan kebetulan ada ruang terbuka di bawah. Fang Yu berkata lagi, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Gulian mendengus dingin dan berkata, saya hanya bisa melihat level saya saat bertarung dengan lawan yang lebih normal. Saya tidak normal. Fang Yu mengangkat alisnya, lalu mengangguk lagi, aku memang tidak normal. Bagaimana bisa orang normal gagal menembus periode pemurnian Qi selama 5.000 tahun? Senang mengetahuinya, Honglian mendengus. Oke, saat kamu bertemu dengan yang disebut utusan ilahi 12 sayap, aku pasti akan memberimu kesempatan untuk menembak. Fang Yu berkata, tapi sejujurnya, lawan ini seharusnya agak datar dan cukup misterius. Anda mungkin bukan lawannya. Apakah itu lawan? Aku akan mengetahuinya saat itu juga. Guren berkata tidak yakin. Saat keduanya berbicara, mereka terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Yu mengeluarkan peta dan melirik sekilas. Sekarang, dia dan Honglian berada dekat dengan bagian utara wilayah barat. Bagian utara wilayah barat merupakan wilayah terpadat di wilayah barat, di mana terdapat banyak kota metropolitan. Menurut pernyataan Valet sebelumnya, saya belum pernah mendengar keberadaan kuil di wilayah barat, hanya mendengar tentang agama malaikat. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata dalam hatinya, dan Yan Zhen mantan pemesan juga mengatakan bahwa kuil adalah tempat yang menarik dari semua penyihir, tetapi sebagian besar penyihir tidak dapat menyentuhnya sepanjang hidup mereka, yang cukup misterius. Dengan kata lain, mustahil untuk menemukan lokasi kuil-kuil di wilayah barat. Dilihat dari rangkaian hal yang dialami sebelumnya, kuil para dewa adalah tempat yang nyata. Mungkinkah itu sifat keberadaannya? Kuil para dewa sama dengan yang disebut halaman suci, di ruang lain. Fang Yu mengerutkan kening gelombang www.novelringan.com gelombang menebak. Jika ini masalahnya, itu akan sangat merepotkan. Lokasi seperti ini melibatkan ruang lain hanya bisa dimasuki melalui portal tertentu atau panggilan aktif. Jika tidak sama saja dengan memancing bulan di laut, tidak ada cara untuk menemukannya. Orang tua Zhang Xing berkata bahwa orang-orang yang dibunuh dan dihilangkan semuanya dilakukan oleh kuil untuk meningkatkan kekuatan mereka. Lalu kemana perginya orang-orang yang hilang ini, dan hati yang sebelumnya hilang? Mata Fang Yu berkedip, pikirkanlah. Begitu banyak orang yang tidak bisa menghilang begitu saja. Kuil para dewa pasti membawa mereka untuk melakukan sesuatu. Jika tidak ada kecelakaan, kita seharusnya bisa melihat mereka yang hilang di kota-kota utara ini, kata Fang Yu. Bukankah orang-orang itu sudah mati? Gulian bertanya dengan curiga. Semuanya mungkin, lihat saja, kata Fang Yu. Di dalam kuil para dewa. Pemandangan di dalam candi benar-benar berbeda dengan pemandangan yang dilihat dari luar. Pantom memasuki aula untuk pertama kalinya, melihat pemandangan di depannya, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kekaguman, dan jantungnya berdetak sangat kencang. Ini seharusnya menjadi kuil para dewa yang sebenarnya, bukan? Segala sesuatu yang Anda lihat di depan Anda bersinar dengan cahaya ilahi. Ruangannya sangat luas, dengan banyak patung dewa berjejer di kedua sisinya, menghadap bayangan raksasa di depan. Dan tepat di depannya, ada cahaya yang menyilaukan. Samar-samar Anda bisa melihat sosok yang sangat kuat. Bagian utama dari sosok ini tidak dapat terlihat dengan jelas, dan tertutup oleh cahaya putih yang menyilaukan.
Tapi 12 sayap dewa yang terbentang di belakangnya bisa terlihat dengan jelas. Pancaran setiap sayap dewa penuh dengan keindahan yang aneh, yang membuat orang terkagum-kagum dari dalam jiwa Pantom hanya melirik bayangan raksasa di depannya, dan langsung menundukkan kepalanya ke tanah. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kuil, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat Tuhan Allah dengan matanya sendiri. Dewa semacam ini, aura semacam ini, dan sosok yang kuat itu. Ini adalah penguasa kuil, dewa utama bersayap 12. Ada kegembiraan dan kekaguman yang tak ada habisnya di hati Pantom, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Pada saat ini, utusan ilahi sayap 8 telah berjalan maju, di kaki Tuhan Allah. Di depan bayangan raksasa ini, bahkan utusan ilahi bersayap 8 tampak sekecil semut. 6 penghuni batu Dharma berdiri di belakangnya. Utusan dewa bersayap 8 menunjukkan peta batu ajaib berwarna-warni di tangannya. Peta itu terbang ke langit dalam sekejap dan menghilang. Sebelum dewa utama berbicara, Pantom secara alami tidak berani berbicara, dan hanya bisa berlutut di tempat, tidak berani mengangkat kepalanya. Batu ajaib berwarna-warni, sangat bagus. Pada saat ini, bayangan raksasa di langit mengirimkan sosok tebal, seolah datang dari atas langit, jauh dan megah. Pantom terkejut dan hampir roboh ke tanah. Boom! 6 cahaya ilahi turun dari langit dan mendarat di 6 papan batu Dharma. Kemudian, ke-6 penghuni batu ajaib ini perlahan naik ke udara. Apa? Jeritan teriakan keluar dari mulut ke-6 orang ini. Tubuh mereka menjadi transparan, dan setiap helai Dharma terlihat jelas. Kakak, batu ajaib yang telah menyatu sepenuhnya dengan tubuh mereka, tiba-tiba ditarik keluar dari tubuh. Dan proses ini, seperti merobek setiap inci daging dan darah di tubuh, sangatlah menyakitkan. Apa? Jeritan ke-6 orang itu menjadi semakin menyedihkan. Saat batu ajaib itu dicabut, tubuh mereka juga membusuk. Pada saat yang sama ketika batu ajaib itu benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya, tubuh ke-6 orang ini, bersama-sama meledak di udara, berubah menjadi darah yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah cara mengupas batu ajaib, sangat kejam. Dan 6 batu ajaib dengan warna cahaya berbeda yang dihilangkan, mereka naik ke langit sepanjang pancaran sinar sampai menghilang. Sayangnya, ada satu yang hilang. Suara agung Tuhan Allah terdengar lagi. Hantu itu, yang berlutut di kejauhan, hendak berbicara. Pada saat ini, cahaya lain tiba-tiba turun dari langit dan menghunjam ke kepala hantu. Hantu itu terkejut. Setelah 2 detik, cahaya keluar dari Tian Ling Gai miliknya lagi. Bayangan raksasa di depan terdiam beberapa saat. Kamu membunuh bintang Tibet itu, kata Dewa Utama. Pantom hanya merasakan jantungnya meledak dan rambutnya berdiri. Zhang Xing mengkhianati kuil para dewa dan harus dibunuh. Pada saat ini, Tuhan Allah berkata lagi. Pantom menghela nafas lega, tapi saat ini, ledakan, raungan terdengar, dan paksaan di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Hai, tubuh Pantom tidak mampu menahan tingkat paksaan ini, ia hancur dan meledak dalam sekejap. Meledak dalam posisi berlutut, hanya menyisakan sepotong darah dan puing-puing. Batu ajaib terakhir, oleh biksu musim panas itu dia lagi. Dalam suara Tuhan Allah, tidak terdengar suka, marah, sedih, dan gembira. Namun dilihat dari tekanan yang meningkat tajam di sekitarnya, ia jelas sedang marah. Yang mulia, saya bisa pergi dan mengambil kembali batu ajaib itu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari depan. Utusan dewa dengan 10 sayap terbentang dari cahaya muncul. Beku itu juga sedang mencari posisi saya dan Allah Utama. Tuhan Allah berkata, Anda tidak perlu mengambil tindakan untuk saat ini. Jadi, siapa yang ingin diambil oleh Yang Mulia? Utusan ilahi 10 sayap bertanya. Menurut perintahku, panggil semua penyihir kuil untuk pergi. Dewa Utama berkata perlahan, mereka telah berada di kuil selama bertahun-tahun, dan mereka harus memberikan sedikit kontribusi untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Selain itu, kirim 1 juta mayat untuk pergi bersama. Biarkan saya melihat kekuatan orang-orang percaya di kuil ini. Dimengerti, Yang Mulia. Utusan ilahi 10 sayap menjawab. Setelah berbicara, sosoknya perlahan menghilang hingga benar-benar hilang. Bayangan dan cahaya besar masih menerangi seluruh aula. Tapi hantu yang sangat setia dan telah lama ditunggu-tunggu ini telah berubah menjadi genangan darah dan daging. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia pada akhirnya akan mati dalam kemarahan Tuhan Allah. Fang Yu dan Hong Lian pergi ke kota yang relatif tua bernama Kota Sinan.
Saat mendekati kota kecil ini, Fang Yu menyadari ada yang tidak beres. Orang-orang di sini tidak menghilang, tapi bersembunyi di rumah. Oleh karena itu, seluruh kota sangat sepi, namun tidak sepi seperti di bagian tengah dan selatan. Akhirnya melihat orang yang hidup, Fang Yu dan Hong Lian mendarat dari langit dan menuju jalanan kota. Karena masih ada orang yang masih hidup, haruskah kita mencari seseorang untuk menanyakan situasinya? Kata Gulian. Fang Yu mengangguk, berjalan perlahan ke toko yang tutup di jalan, dan mengetuk pintu. Melalui kesadaran spiritualnya, dia melihat seorang pria gemuk duduk di toko, bersandar di sofa di ruang dalam, menonton DVD. Ketika pria itu mendengar ketukan di pintu, tanpa sadar tubuhnya bergetar, dan semua keripik kentang di tangannya jatuh ke tanah. Kemudian, dia bangun dengan wajah panik dan melihat sekeliling, seolah ingin melarikan diri. "Halo, kami hanya orang yang lewat. Kami tidak punya niat jahat. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan." Fang Yu berbicara kepada pria itu dengan kesadaran ilahi, berbicara dengan nada lembut. Mendengar suara ini, wajah pria itu berubah lagi, namun tidak ada kepanikan atau kecemasan di matanya. Dia berjalan perlahan ke pintu toko, tapi tidak membuka pintu. Sebaliknya, dia bertanya dengan keras melalui pintu, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin bertanya padamu apa yang terjadi baru-baru ini, lupakan saja." Fang Yu berpikir sejenak, atau langsung menggunakan kesadaran ilahi untuk memasuki jiwa pria gemuk itu dan mencari ingatan. Setelah beberapa saat, dia sadar, berbalik dan meninggalkan toko. "Bagaimana kabarmu?" Guren bertanya. Mereka menerima angin sebulan yang lalu dan mengetahui bahwa banyak orang hilang dan meninggal secara tragis di wilayah tengah dan selatan wilayah barat. Setelah itu, mereka bersembunyi di rumah seperti ini dan tidak pernah keluar lagi. Fang Yu berkata, "Tidak ada informasi berharga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan ke utara." Gulian bertanya. "Jika memang tidak mungkin, kamu hanya bisa menunggu," kata Fang Yu. Tunggu apa lagi?" Red Lotus mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. "Tunggu sampai kuil mengambil inisiatif untuk menemukan pintunya." Fang Yu tersenyum. Hong Lian tertegun sejenak, lalu memikirkan sesuatu dan melirik ke arah bunga valet yang dibawanya. "Sebenarnya merupakan hal yang baik bahwa bintang Tibet itu berhasil diselamatkan," kata Fang Yu. Menurut dia, batu ajaib berwarna-warni, tanpa salah satu darinya, ia tidak akan bisa memberikan efek terbaiknya. Jadi, valet dibawa pergi oleh kita, jadi meskipun dia mengambil 6 batu ajaib yang tersisa, itu akan sia-sia. Pada akhirnya, dia harus kembali kepada kita dan mencari cara untuk mendapatkan valet kembali. Lihat betapa bearisnya dia, apakah dia punya nyali untuk melakukan ini? Hong Lian mengerutkan kening. "Itulah mengapa aku berkata, tunggu sampai kuil menemukan pintunya daripada menyembunyikan bintang." Fang Yu mengangkat alisnya. "Lalu kenapa kita lari? Sejauh ini, bukankah tidak apa-apa menunggu mereka datang di kota Tainuo?" Tanya Gulian. www.novelringan.com. Saat menghadapi musuh, lebih baik mengambil inisiatif. Fang Yu berkata, "Jika kamu terlalu pasif, akan ada banyak hal yang tidak terduga." Guren mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Keduanya berjalan di sepanjang jalan sepi di kota kecil. Kota ini sangat kecil, dan setelah beberapa saat, keduanya berjalan keluar kota. "Sudah waktunya bagimu untuk menggendongnya," kata Gulian Fang Yu. "Apa kau lelah?" Fang Yu bertanya. "Tidak melelahkan, tapi tidak adil jika aku terus membawanya," kata Guren tidak puas. "Baiklah, aku akan membawanya," kata Fang Yu sambil memandangi bunga ungu di balik teratai merah. Saat ini, valet yang dari tadi menutup matanya rapat-rapat, tiba-tiba membuka matanya. Bas! Cahaya kuat muncul di sepasang mata ungunya. Ledakan. Di saat yang sama, energi sihir di tubuhnya meledak. Guren mengalami pukulan keras, mengerang, dan jatuh ke tanah. Tanah meledak. Mahakarya cahaya ungu pada tubuh ungu, sihirnya bisa dilepaskan dengan sangat kuat. Dia melontarkan telapak tangannya ke arah Fang Yu di depannya. Fang Yu menyipitkan mata, mengangkat tangan kirinya, dan langsung menggenggam pergelangan tangan valet yang terulur. Boom! Energi ajaib dari telapak tangan ungu masih meledak, meledakkan Zhong Fang Yu secara langsung. Ledakan, tanah runtuh. Tapi Fang Yu tidak mundur setengah langkah, tapi meraih pergelangan tangan valet dan menariknya ke depannya. Kemudian, pupil matanya berkedip.
Valet menatap lurus ke arah Fang Yu, tanpa ekspresi, dan tidak menderita serangan operasi pupil. Faneng di tubuhnya meledak lagi, berjuang untuk melepaskan diri dari tangan Fang Yu. Teknik pupil tidak berhasil kali ini. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan tangan kanannya meraih lengan Valet yang lain. Di saat yang sama, dia melepaskan energi polos yang kuat, menyelimuti tubuh Valet, dan menguncinya sepenuhnya. Sangat sulit bagi Valet untuk bergerak lagi. Namun, energi sihir di tubuhnya terus meroket dan melonjak hebat. Pada saat ini, teratai merah yang terhempas ke tanah oleh energi hukum yang meletus melonjak dari bawah. Wajahnya jelek, dan pupil matanya sudah terbakar api merah. Dia kesal, panggil, sayap raksasa di punggung Guren terbentang, membakar kembang api merah. Suhu seluruh dunia meningkat secara tiba-tiba. Tenang, jangan lakukan itu padaku, kata Fang Yu. Begitu suara itu turun, kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke atas ke udara. Guren juga menoleh dan melihat sekeliling. Desir-desir, di empat arah, di mana bidang penglihatan terlihat, serangkaian portal muncul. Portal-portal ini seperti bukaan yang terbakar oleh langit, muncul satu persatu. Selain kekuatan ruang di dalam portal, semburan energi sihir yang kuat juga dipancarkan. Sepertinya kamu marah pada saat yang tepat. Fang Yu melirik Hong Lian, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan berkata, kuil para dewa, telah datang ke sini. Wajah Hong Lian dingin, dan garis-garis merah muncul di tepi pipinya. Swiss. Setelah portal muncul satu demi satu, ada siluet terbang keluar dari portal. Orang-orang ini mengenakan jubah yang berbeda, tetapi dari tongkat yang dipegang di tangan mereka, terlihat bahwa mereka semua adalah penyihir. Selain para penyihir ini, makhluk aneh masih berhamburan keluar dari setiap portal. Makhluk ini mengenakan jubah perak yang sama, menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya, dan bagian tubuhnya yang terbuka adalah daging berwarna merah muda. Mereka tidak besar, tingginya hanya sekitar 1 meter, dan memiliki anggota badan. Di saat yang sama, tubuh mereka memancarkan kekuatan suci yang samar. Dibandingkan dengan penyihir yang mengenakan jubah, jumlah makhluk aneh ini sangatlah banyak. Tidak lebih dari 30 penyihir, dan makhluk aneh ini terus-menerus keluar dari portal, sepertinya tak ada habisnya. Baik Fang Yu maupun Hong Lian tidak bergerak, mereka hanya menatap langit yang penuh portal. Kami berasal dari kuil para dewa. Wajah yang tampan, sepertinya hanya penyihir parubaya yang menatap Fang Yu, dan berkata dengan suara dingin. Aku tahu. Fang Yu mengangguk, lalu menatap ke arah Valet, yang terkunci oleh energi aslinya dan tidak bisa bergerak, dan tersenyum, targetmu adalah dia, aku juga tahu. Karena kamu tahu, serahkan orang-orangnya. Penyihir itu berkata dengan dingin, jika kamu menentang kuil, kamu menentang para dewa. Kalian semua adalah manusia biasa, dan kamu hanya bisa dihancurkan oleh debu. Kamu berada dalam pertempuran besar, apakah aku punya teman atau tidak, aku khawatir kamu berpikir untuk menghancurkan kami seperti debu, kan? Fang Yu tertawa, ada banyak omong kosong. Aku ingin mengosongkan serigala putih. Tidak mau menanggungnya. Dua orang kultivator di musim panas yang terik berani menjadi begitu sombong. Penyihir itu mendengus dingin, mengangkat tongkatnya, dan berkata, dalam hal ini, coba lihat kekuatan penyihir kuil kita. Ahli nujum, penyihir ini mengambil tongkat itu dan mengarahkannya ke Fang Yu. Bas, permata di atas tongkatnya berkedip-kedip, tiba-tiba mengeluarkan sekelompok besar energi hitam. Black Ki dengan cepat menyelimuti Fang Yu dan Hong Lian. Dan dalam energi hitam, Anda dapat melihat wajah banyak setan virtual. Wajah iblis-iblis ini tegas, dan mereka terus-menerus berputar, mengeluarkan suara rengekan yang memekakkan telinga. Pergilah. Sebelum Fang Yu melakukannya, teratai merah di sampingnya mengeluarkan suara lembut. Sayap raksasa di punggungnya tiba-tiba mengepak. Panggil. Gelombang Cian Kuang menyapu menuju udara hitam besar, membawa angin yang menyengat. Ledakan. Kedua nafas itu meledak satu sama lain, dan aura hitam tidak memiliki kekuatan untuk menangkis, dan itu terhempas dalam sekejap. Tapi kembang api merah seperti ombak liar masih meledak ke arah banyak penyihir di langit. Merasakan panas yang menyengat, wajah para penyihir kuil ini semuanya berubah, dan mereka merapal mantranya. Memanggil, dengan berbagai mantra terbaik, para penyihir ini hampir tidak bisa melarikan diri dari gelombang api ini.
Terutama mage yang baru saja melakukan necromancer, separuh jubahnya terbakar dan wajahnya malu. Kelompok penyihir kuil ini, dilihat dari pangkat pemesan, semuanya seharusnya berada di atas 10 bintang, tidak lebih lemah dari Yanzen. Fang Yu memandangi kelompok penyihir ini, matanya berkedip-kedip. Namun, Fang Yu cukup berpengalaman dalam menangani penyihir. Entah itu dia atau gaya bertarung Guren, mereka sangat terkekang dari penyihir. Selama kekuatannya kuat dan kecepatannya cepat, penyihir bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merapal mantra. Atau, hancurkan saja tongkat di tangan sang penyihir, dan penyihir itu akan menjadi tidak berguna. Karena itu, melihat hampir 30 penyihir di depannya, Fang Yu tidak tertarik sama sekali, dan langsung menyerahkannya ke Hong Lian. Yang lebih dia pedulikan adalah, sekelompok makhluk aneh yang terus keluar dari portal belakang. Pada saat ini, semua penyihir yang hadir memandangi teratai merah yang ditutupi api merah di udara, mata mereka terkejut, dan hati mereka terguncang. Mereka menyadari bahwa lawan mereka tidak semudah yang mereka kira. Tidak heran utusan ilahi 10 sayap akan membiarkan semua penyihir kuil mereka berkumpul. Tetapi ketika utusan ilahi 10 sayap menyebarkan berita, hanya mengatakan bahwa ini adalah 2 biksu musim panas dengan basis kultivasi yang lebih tinggi, dan tidak menjelaskan identitas mereka. Di manakah keduanya suci? Belum lagi pria biasa itu, wanita dengan api merah di sekujur tubuhnya, jelas bukan biksu biasa. Boom! Tepat ketika hati para penyihir ini bergetar, Hong Lian telah berubah menjadi sentuhan cahaya merah dan bergegas menuju mereka. Ikut dengannya, dan kembang api merah di seluruh langit. Suhu yang mengerikan mengejutkan hati para penyihir ini. Namun, kecepatan Gulian berada di luar imajinasi mereka. Desir, Hong Lian melewati tengah-tengah kelompok penyihir, menyebabkan teriakan. Gelombang api yang dia keluarkan menelan selusin penyihir yang tidak sempat menghindar. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan para penyihir ini berteriak selama 2 atau 3 detik, dan tubuh mereka berubah menjadi arang hitam dan jatuh. Gulian tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju penyihir yang menghindar. Ledakan, kecepatannya sangat cepat, meninggalkan api merah Chang Hong di udara. Aku tidak ingin mati. Di langit, teriakan para penyihir ini datang. Dalam 10 detik, penyihir kuil asli yang mengesankan, hanya 3 yang tersisa. Salah satunya adalah penyihir Parubaya yang memulai masalah. Kamu, siapa kamu, siapa kamu? Penyihir Parubaya menatap teratai merah di kejauhan, lalu menatap Fang Yu, dan bertanya dengan sikap pingsan. Oh, jadi kamu tidak tahu siapa aku? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, saya Fang Yu. Bahkan jika kamu belum pernah melihat saya, kamu seharusnya sudah mendengar nama saya. Begitu kata-kata ini keluar, 3 penyihir yang tersisa semuanya terkejut. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka ingat siapa Fang Yu. Pria ini yang menenggelamkan gereja malaikat dan meninggalkannya setahun yang lalu. Mengapa utusan ilahi 10 sayap tidak mengingatkan kita ketika dia menyebarkan berita? Mata penyihir Parubaya itu merah dan dia berteriak dalam hatinya. Namun setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Panggil semua penyihir kuil, biarkan mereka menyingkirkan musuh yang takut bahkan pada dewa utama. Ini adalah perintah Tuhan Allah. Itu adalah dewa utama. Aku ingin mereka mati. Ya Tuhannya, ini menghukum kami. Tidak, ini adalah balas dendam bagi kami, dan kami tidak membalas dendam pada awalnya. Penyihir Parubaya itu mengertakkan gigi dan berkata, dia ceroboh. Namun meski tidak ada perawatan, tetap saja ada jalan buntu. Karena yang ingin mereka mati, adalah Tuhan Allah. Para penguasa kuil ini tidak bisa menolak. Bahkan jika dia tidak datang untuk mencari Fang Yu, dia akan dibunuh karena dia menolak mematuhi perintah. Ya Tuhan, kamu sangat kejam, kami tidak akan mati. Penyihir Parubaya itu begitu putus asa hingga hatinya malu. Fang Yu memandangi 3 penyihir yang tersisa dan sedikit menyipitkan mata. Saat ini, Gulian sudah bergegas menuju mereka. Lambat, Fang Yu memandang Hong Lian dan berteriak. Hong Lian berada pada saat kemarahannya meletus, tetapi ketika dia mendengar suara Fang Yu, dia masih memaksa dirinya untuk menekan kemarahan di dalam hatinya dan berhenti di udara. Dia berbalik untuk melihat Fang Yu. Fang Yu memandang ketiga penyihir itu, tersenyum tipis, dan berkata, aku tahu kamu tidak ingin mati, jadi kita bisa membuat kesepakatan. Ekspresi ketiga penyihir berubah, dan mereka memandang Fang Yu bersama-sama. Bawa kami ke kuil para dewa, dan aku akan melindungimu dari kematian.
Fang Yu melanjutkan. Mendengar kalimat ini, ketiga penyihir itu terkejut. Fang Yu ingin pergi ke kuil para dewa. Dia mencari dewa utama bersayap 12 secara langsung. Ketiga penyihir itu saling memandang, jantung mereka berdebar kencang. Dalam situasi ini, mereka sebenarnya tidak punya pilihan. Fang Yu belum melakukan apapun, tapi gadis di depannya dengan kembang api merah juga sangat berbahaya. Para penyihir ini, di depan gadis bersayap, sama lemahnya dengan semut dan rentan. Dan gadis itu sedang menatap mereka, dengan nyala api di matanya yang menyala-nyala, seolah-olah dia akan bergegas maju kapan saja. Jika Anda tidak menyetujui permintaan Fang Yu, hanya ada satu jalan buntu. Tetapi jika mereka setuju untuk membawa Fang Yu ke kuil para dewa, pada akhirnya mereka tidak akan bisa menghindari kematian. Sebagai penguasa kuil, mereka telah menandatangani kontrak dengan dewa utama. Begitu mereka mengkhianati kuil para dewa, mereka akan menderita penyiksaan paling ekstrim di dunia dan akhirnya mati secara tragis. Fang Yu di depannya memang kuat, tetapi dewa utama bersayap 12 dan kekuatan kuil, mereka juga sangat jelas tentang penyihir kuil. Oleh karena itu, di depan tiga penyihir kuil, hanya ada dua jalan buntu. Pokoknya, semuanya mati. Pada saat ini, ketiga penyihir itu pucat, dan hati mereka penuh ketakutan dan penyesalan. Selama bertahun-tahun, sebagai penguasa kuil, mereka telah mendirikan gereja di berbagai wilayah barat, dan menjalani kehidupan yang memuaskan karena dimanjakan dan dicari oleh banyak orang percaya. Pernahkah Anda berpikir bahwa suatu saat Anda akan terjerumus ke dalam situasi yang begitu menyedihkan? Bagaimana menurutmu? Fang Yu bertanya sambil tersenyum melihat ketiga penyihir itu. Ketiga penyihir itu pucat, dan bahkan tubuh mereka gemetar. Mereka tidak punya pilihan. Cara memilih adalah jalan buntu. Ini seharusnya menjadi pilihan yang mudah. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu 10 detik untuk mempertimbangkannya. Fang Yu berhenti berbicara setelah berbicara. Waktu berlalu dalam keheningan. Jumlah makhluk aneh yang keluar dari berbagai portal sudah cukup banyak, dan mereka membanjiri langit dan bumi. Mereka menatap langsung ke arah Fang Yu dan Hong Lian, melepaskan semburan aura pembunuh yang dingin. Namun, meskipun ada sejumlah besar makhluk aneh ini, perhatian Fang Yu tidak tertuju pada mereka. Makhluk asing seperti itu telah terlalu banyak dibersihkan sebelumnya, dan dia memiliki cukup pengalaman, dan sekarang dia tidak peduli. Fang Yu hanya ingin melihat pilihan apa yang akan diambil ketiga penyihir ini. Baginya, membunuh ketiga penyihir kuil ini tidak ada nilainya. Dan jika mereka bisa memimpin jalan menuju kuil, itu akan menghemat banyak waktu. Oleh karena itu, ia berharap ketiga mage ini bisa menentukan pilihan yang tepat. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak mau memimpin, Fang Yu akan mencoba menggunakan metodenya sendiri untuk memeriksa ingatan ketiga penyihir ini, sehingga mendapatkan posisi kuil. 10 detik berlalu dengan cepat. Waktunya sudah habis, kata Fang Yu. Kami tidak akan mengkhianati kuil para dewa atau dewa utama. Kalian berdua berani menyinggung para dewa, dan kalian pasti akan dikutuk. Dua penyihir berteriak dengan ekspresi buas, sambil mengangkat tongkat di tangan mereka. Bas! Kedua tongkat itu bersinar secara intens pada saat yang bersamaan. Semburan kekuatan spasial menyelimuti tubuh kedua orang ini. Ingin melarikan diri, Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan menepuk telapak tangan kanannya ke depan. Ledakan, kekuatan luar angkasa yang baru saja dilepaskan oleh kedua penyihir itu ditembakkan dalam sekejap. Di saat yang sama, kekuatan besar menghantam lengan mereka. Retakan, kedua penyihir itu memegang lengan tongkatnya dan terpotong menjadi satu. Apa? Mereka menjerit, panggil, dan detik berikutnya, gelombang api merah menyerbu ke arah mereka berdua. Dalam sekejap mata, keduanya ditelan gelombang api, bising, suara terbakar bercampur dengan jeritan kedua penyihir ini, sangat keras. Fang Yu memandang Hong Lian dan ingin berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Awalnya, dia tidak ingin membunuh kedua penyihir ini, tetapi ingin mengontrol dan mencari jiwa mereka. Tapi sekarang semuanya sudah mati, dan dia tidak masuk akal lagi. Fang Yu harus melihat penyihir kuil terakhir yang masih hidup. Orang ini juga merupakan penyihir parubaya yang mulai melakukannya. Saat ini, dia gemetar seperti saringan, wajahnya tidak berdarah, dan wajahnya penuh ketakutan. Hanya saja dia acuh tak acuh sekarang. Sepertinya sedikit terguncang. Hanya kamu yang tersisa, bagaimana kamu memilih?
Fang Yu bertanya sambil menatap penyihir paruh baya itu. Mendengar suara Fang Yu, penyihir paruh baya itu terkejut, dan dia sepertinya sadar kembali. Matanya ragu-ragu, lalu dia menjadi bertekad dan berteriak, "Saya menandatangani kontrak dengan kuil. Jika Anda dapat menghilangkan dampak kontrak ini terhadap saya akan menunjukkan jalannya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menemui jalan buntu? Dan tanpa aku yang memimpin, hampir mustahil menemukan kuil para dewa." Mendengar kata-kata ini, Fang Yu sedikit menyipit. Dilihat dari keadaan histeris penyihir ini seharusnya menjadi perjuangan terakhirnya. Menandatangani kontrak dengan kuil sama dengan meninggalkan bekas di tubuh. Jika kamu mengkhianati kuil, itu akan memicu kontrak dan mati. Fang Yu berkata dalam hatinya. Situasi ini cukup umum terjadi sebelumnya. Adalah normal dan masuk akal jika kuil para dewa telah menandatangani kontrak seperti itu dengan para penyihir ini. Adapun pemutusan kontrak, prinsipnya harus sama dengan penghapusan merek. Lalu, gunakan saja Ruyi Qinglian. Fang Yu memandang penyihir itu dan tersenyum, "Tidak masalah, saya dapat membantu Anda mengakhiri kontrak ini." "Kamu, jangan bodoh. Ini kontrak kuil, apa menurutmu bisa dibatalkan sesuka hati?" Penyihir itu meraung dengan urat biru di dahinya dan matanya memerah. Kini situasi mematikan ini membuatnya sedikit gila. Di satu sisi dia sangat ingin hidup, tapi di sisi lain dia merasa putus asa. "Jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu masih menemui jalan buntu." Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Percayalah, masih ada secercah kehidupan." Ekspresi penyihir itu terhenti. Dia tahu apa yang dikatakan Fang Yu. Alasan mengapa dia dan penyihir kuil lainnya datang ke sini, justru karena dewa utama ingin menghukum mereka dan membiarkan mereka datang dan mati. "Saat ini, aku hanya bisa percaya pada Fang Yu." Penyihir itu menarik napas dalam-dalam dan terbang langsung menuju Fang Yu. Ketika dia sampai di tubuh Fang Yu, dia melemparkan tongkat di tangannya ke tanah. "Kamu seharusnya sangat tegas," kata Fang Yu. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih kepala penyihir itu. Bas! Aura Cian samar menyembur dari telapak tangannya dan memasuki tubuh penyihir itu. Penyihir itu gemetar. Kemudian, kekuatan Ruyi Qinglian memasuki tubuhnya. Melalui akal ilahi, Fang Yuan dapat melihat bahwa memang ada aura yang sangat tipis pada penyihir ini. Nafas ini menutupi permukaan hati sang penyihir. Apakah yang disebut kontrak diselesaikan dengan meremas hati? Itu levelnya terlalu rendah. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang jejak penghinaan melintas di mata Fang Yu, dan dia bertanya. Kontrak seperti itu berlebihan bagi Ruyi Qinglian. Kapan kekuatan Qinglian disentuh, nafas yang menutupi permukaan jantung segera terhapus. "Oke," kata Fang Yu. Penyihir itu tertegun. Dia tidak menyangka bahwa proses ini akan begitu cepat. "Saya telah menghapusnya kontrak untukmu, siap untuk memimpin jalan." Fang Yu berkata kepada penyihir itu, "Siapa namamu?" Saya Tuan Lansin." Sang guru menjawab, "Masih linglung." Setelah nafas Cian memasuki tubuhnya, dia hanya merasa nyaman, dan tidak punya perasaan lain. Mengenai apakah kontrak yang ditandatangani dengan kuil telah dihapus, dia bahkan lebih tidak jelas lagi. Tapi saat ini, dia hanya bisa mempercayai Fang Yu. Lagi pula, jika dia mati, tidak ada manfaatnya bagi Fang Yu. Caca, saat Lansin masih linglung, makhluk aneh yang padat itu sepertinya telah menerima semacam panggilan, dan tiba-tiba mereka semua berteriak dengan keras. Tatapan mereka, seperti ular beludak, tertuju pada Fang Yu dan Hong Lian. "Dari mana monster-monster ini berasal?" Fang Yu bertanya. Lansin kembali sadar, berbalik dan melihat makhluk aneh yang membanjiri dunia, dengan ekspresi ngeri di matanya. Ini adalah periode waktu ini, mayat yang dikendalikan hukum yang diciptakan oleh kuil. Lansin bergumam, "Hukum mengendalikan mayat." Mata Fang Yu bergerak sedikit dan bertanya, "Ini ada hubungannya dengan makhluk yang hilang dan terbunuh di wilayah barat tengah dan selatan." Petik 2. Yah, mayat itu dibentuk kembali dari hati, daging, dan darah orang-orang itu. Mereka tidak memiliki kesadaran otonom dan hanya dikendalikan oleh kuil. Wajah Lansin pucat dan menjawab, "Tentu saja." Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia awalnya berspekulasi bahwa mereka yang dibunuh dan diambil hatinya sendirian, dan mereka yang menghilang secara langsung, akan dibawa untuk melakukan hal lain. Sekarang, aku benar-benar melihat kelompok mayat ini. Hanya saja, membunuh puluhan juta orang hanya untuk menciptakan mayat-mayat ini.
Pendekatan seperti itu jauh lebih kejam daripada ras alien di musim panas. Dengan prestise kultus malaikat di wilayah barat, mungkin lebih dari 60% atau bahkan 70% orang yang dibantai. Mereka awalnya adalah pengikut setia kultus malaikat. Tapi dewa penguasa bersayap 12 yang diyakini oleh kelompok orang percaya ini, membunuh mereka semua dan menggunakannya untuk membuat apa yang disebut mayat. Pemuja malaikat di bawah kuil para dewa memiliki begitu banyak pengikut setia. Mengapa kamu membutuhkan mayat-mayat ini? Fang Yu bertanya dengan mata yang menakjubkan. Karena yang dibutuhkan Tuhan Allah adalah ketaatan mutlak, kata Lan Xin dengan suara gemetar. Ia menginginkan ketaatan sepenuh hati, tanpa syarat. Bahkan jika ada sedikit pemberontakan, itu tidak diperbolehkan. Jadi, mereka mulai memproduksi mayat-mayat ini dalam jumlah besar. Di sisi lain, saya mendengar bahwa sejumlah besar daging dan darah memungkinkan Tuhan Allah menyerap nutrisi, sehingga meningkatkan kekuatan. Tapi saya baru saja mendengarnya, saya tidak tahu apakah itu benar. Petik 2. Ambil makanan. Mendengar ini, hati Fang Yu tergerak. Andalkan daging dan darah untuk meningkatkan kekuatan. Tidak peduli bagaimana Anda mendengarkan, itu bukanlah apa yang seharusnya dilakukan oleh dewa, ini lebih seperti seorang kultivator jahat, atau metode yang hanya dipilih oleh makhluk asing. Dan Raja Abadi yang asli, tampaknya telah menggunakan metode serupa untuk menyusun kembali tubuhnya, sehingga kembali ke tanah. Setelah Fang Yu menggunakan mantra pada utusan ilahi 10 sayap, dia menyimpulkan bahwa ada hubungan antara kuil para dewa dan tempat suci. Oleh karena itu, kuil para dewa memiliki kemungkinan besar terkait dengan ras alien, dan bahkan mungkin, yang disebut dewa utama bersayap 12 adalah ras alien. Mata Fang Yu berkedip, dan dia menyimpulkan dalam hatinya. Setelah menarik kesimpulan ini, dia bahkan ingin pergi ke kuil para dewa dan melihat wajah sebenarnya dari apa yang disebut Dewa Tuhan. Titi Caca. Pada saat ini, jeritan keras dari kelompok mayat di sekitarnya bahkan lebih keras, dan aura di tubuh mereka juga meledak. Tiba-tiba, banyak mayat di langit mengangkat tangan menghadap posisi Fang Yu di bawah. Boom! Untaian udara hitam menyebar dari langit. Kelompok Ki hitam ini memancarkan suasana dingin, dan mengandung kekuatan suci di dalamnya. Kedua aura ini tidak boleh bercampur, tetapi sebenarnya bercampur, yang kelihatannya sangat aneh. Panggil. Sebelum Fang Yu pergi, teratai merah yang melayang di udara berubah menjadi tornado yang berapi-api dan melesat ke langit. Langit penuh api merah yang dia bawa langsung meledak menjadi sejumlah besar udara hitam yang jatuh dari langit. Api merah itu juga mengandung kekuatan suci dari Divine Phoenix. Boom! Ki hitam ini tidak memiliki perlawanan dan roboh. Dan lautan api yang dibawa oleh teratai merah masih melonjak ke atas. Dari kejauhan, pemandangan ini sungguh mengejutkan. Berdiri di tanah, Lan Xin menyaksikan pemandangan ini, kakinya melunak dan dia hampir berlutut. Karena dia melihat bayangan burung Phoenix ilahi di lautan api, samar-samar seperti burung Phoenix dalam legenda barat mereka. Mungkinkah? Lan Xin memikirkan kemungkinan tertentu, dan menggelengkan kepalanya lagi dan sekali lagi, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bising, terletak di langit, sejumlah besar mayat ditelan lautan api, dan terdengar suara terbakar. Kemanapun kembang api merah itu lewat, hanya tersisa sejumlah besar abu hitam, melayang di udara. Gulian tampak sangat bersemangat, dan terbang ke arah lain dengan lautan api. Seluruh langit terbakar menjadi warna merah tua, dan atmosfer antara langit dan bumi sangat panas. Tumbuhan dan pepohonan di tanah telah terbakar menjadi abu. Fang Yu melepaskan rasa dingin yang ekstrim, menyelimuti Lan Xin dan Valet, jangan sampai tubuh mereka tidak tahan panas dan langsung hangus. Dan Lan Xin benar-benar tercengang saat ini. Sebagai penyihir kuil, dia menguasai berbagai jenis mantra api. Tetapi bahkan mantra api terkuat yang dia kuasai, tidak mungkin melepaskan api yang begitu menakutkan. Entah itu suhu atau jarak mengerikan yang menutupi seluruh langit, itu adalah tingkat yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Siapa yang bisa menguasai mantra level ini, telah menjadi penyihir pertama. Dan ini, hanyalah teman Fang Yu. Menghadapi mereka para penyihir kuil ini, ditambah sejumlah besar mayat. Fang Yu bahkan tidak melakukan apapun. Sangat kuat, mencari dewa-dewa 12 sayap, saya khawatir akan ada pertempuran yang menghancurkan dunia. Lan Xin berpikir dengan takjub. Panggil, api merah telah menyebar ke seluruh langit.
Mayat yang muncul dari portal, banyak dari mereka tersapu api bahkan sebelum mereka bergerak, dan menghilang dalam 2 atau 3 detik, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. 5 menit kemudian, Honglian turun dari langit dan kembali ke tubuh Fang Yu. Saat ini, sayap belakangnya melebar, dan apinya menyala. Dia memandang Fang Yu, sepasang pupil merah juga terbakar api, dan tepi pipinya ditutupi dengan garis merah. Sudah waktunya untuk menenangkan diri, saya belum bertemu lawan yang sebenarnya. Fang Yu berkata pada Honglian. Petik 2 titik. Membosankan. Gulian terdiam beberapa detik sebelum berbicara dengan dingin. Setelah itu, dia perlahan-lahan menarik kembali sayapnya, dan gelombang cuaca yang keluar perlahan-lahan melemah. Akhirnya garis merah di tepi pipi pun hilang. Honglian kembali ke keadaan biasanya dan mendatangi tubuh Fang Yu. Saat ini, tanah dalam radius lebih dari 10 km semuanya berwarna hitam. Ada bau terbakar di udara. Jika bukan karena Fang Yu yang melepaskan arti dari dingin yang ekstrim, dia akan membangun tembok tak kasat mata di belakang untuk mengisolasi nafas panas ini agar tidak menyebar. Saya khawatir kota kecil di belakang harus menjadi sebuah kumpulan batu bara hitam. Kemana harus pergi selanjutnya? Honglian melirik Lan Xin di belakang Fang Yu, mengerutkan kening. Lihat saja satu sama lain. Engah, Lan Xin langsung ketakutan dan terjatuh ke tanah. Gulian Dai mengerutkan kening lebih erat. Selanjutnya, tentu saja aku akan pergi ke kuil para dewa, kata Fang Yu. Kalau begitu ayo pergi, kata Guren. Belum, kata Fang Yu. Mengapa? Gulian tampak tidak sabar, tapi saat ini, dia juga merasakan nafas lain datang. Guren berbalik dan menatap ke langit. Cian yang dia lepaskan barusan memang telah memecahkan semua mayat yang keluar dari portal. Tapi, portal yang memenuhi langit masih belum hilang. Pada saat ini, di dalam portal ini, sekali lagi, semburan dingin tetapi kekuatan suci memancar. Ini benar-benar tidak ada habisnya. Gulian mengepalkan tinjunya, marah ketika dia berbicara, dan mencoba untuk berlari ke depan lagi. Jangan khawatir, lihat dulu siapa lawanmu, kata Fang Yu. Apa yang ada di sana? Aku tidak tahu serangga-serangga sialan itu. Honglian berkata dengan dingin gelombang www.novelringan.com gelombang ketika keduanya berbicara. Mayat yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi di langit yang penuh dengan portal. Tapi kali ini, nafas mayat-mayat ini benar-benar berbeda. Di permukaan tubuh mereka, semburan udara hitam keluar. Setelah mereka keluar dari portal, mereka langsung menyembur ke tengah. Mayat-mayat itu diperas menjadi satu seperti ini, dan daging merah mudanya menyatu satu sama lain. Karena banyaknya mayat yang keluar, bola daging merah muda ini menjadi sangat besar dalam waktu singkat. Tentu saja, proses peleburan mereka sangat menjijikkan, dan mereka mengeluarkan suara kicauan yang membuat orang merinding. Honglian tidak sabar dan ingin melangkah maju, tapi dihentikan oleh Fang Yu lagi. Jangan khawatir, tembak sekarang, ini benar-benar tidak ada habisnya. Fang Yu berkata, tunggu sampai mereka membentuk bola sebelum kamu menembak, untuk selamanya. Guren harus menahan keinginan untuk menembak. Dengan cara ini, mereka diam-diam menyaksikan mayat yang tumbuh di langit. Ini terlalu lambat, ini cara yang lebih cepat untuk meningkatkan ukuran binatang pengunyah langit. Fang Yu berpikir, 1 menit, 2 menit, 5 menit berlalu. Akhirnya, mayat tidak lagi keluar dari setiap portal. Portal itu juga menyusut di udara hingga menghilang. Di depan Fang Yu dan yang lainnya, hanya tersisa bakso daging mengerikan dengan diameter lebih dari 500 meter. Bakso daging ini tidak mengembun menjadi bentuk manusia, tapi meledak dengan nafas yang sangat mengejutkan. Boom! Energi hitam agung dan kekuatan suci terpancar dari kelompok mayat ini, yang membuat pikiran seseorang hancur. Lan Xin memandang raksasa di depannya, hanya untuk merasakan napasnya tersendat, ketakutan. Bas! Di bagian depan bakso, 2 lampu merah tiba-tiba mekar. Setelah lampu merah menghilang, 2 lubang bundar merah besar tertinggal. Ini sepertinya, matanya. Saat ini aura bakso ini sudah cukup menakutkan, tekanan antara langit dan bumi mencapai titik ekstrim, bahkan ruang pun sedikit terdistorsi. Bola dagingnya memancarkan semburan energi hitam, tetapi intinya mengandung kekuatan suci. Boom! Tanah terus runtuh. Ratusan ribu bola daging dipadatkan. Superposisi kekuatannya sangat buruk, kata Fang Yu. Boom! Sebelum kata-kata itu jatuh, teratai merah di sampingnya bergegas menuju bakso di atas. Sosoknya berubah menjadi naga api,
bergegas menuju bakso daging. Tapi saat ini, mata Rukyu tiba-tiba menatap ke arah Guren. Ledakan, sinar hitam dengan intensitas abnormal tiba-tiba meledak dari bagian bawah bakso. Gulian yang sedang bergegas ke atas segera melipat sayapnya di hadapannya. Engah, dorongan menakutkan Honglian menghantam cahaya hitam ini dan menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Retakan muncul di ruang sekitarnya. Akibat benturan kedua belah pihak, Gulian terjatuh dan terbang agak jauh. Namun tak lama kemudian, dia mengepakkan sayapnya lagi dan bergegas menuju bakso di atas. Sayap raksasanya terbentang, dan kemudian tubuhnya berputar. Pada saat ini, dia membentuk roda api merah seperti pusaran air. Tidak hanya kekuatannya yang sangat tinggi, tetapi juga membawa momentum yang kuat untuk membagi segalanya. Desir, Gulian menyebabkan suara robekan ruang yang menusuk dan langsung menuju ke bakso besar di udara. Ledakan, bola daging itu mengeluarkan cahaya hitam lagi. Ledakan, cahaya hitam meledak di roda api merah tempat teratai merah berubah, dan terdengar suara. Namun, Guren tidak berhasil dipukul mundur, dan tetap terbang. 2 detik kemudian, Guren memukul bola daging tersebut. Kakak, kekuatan bakso dagingnya tampak sangat tinggi, dan benturan spiral dari teratai merah itu seperti memotong benda logam keras, menyebabkan suara teredam. Segera, retakan muncul di bagian bawah bakso. Namun, dibandingkan dengan bakso utuh, retakan ini tidak terlalu besar. Ledakan, Guren melepaskan api dan mengalir ke celah ini. Ya, ada teriakan keras dan tumpang tindih di dalam bakso. Kemudian, semburan kekuatan mengerikan menyembur keluar dari celah tempat teratai merah itu berada. Ruangannya terlalu kecil, dan Gulian tidak punya ruang untuk melarikan diri, dan dipukul dari depan. Ledakan, Gulian terhempas ke tanah sehingga menimbulkan guncangan. Asap dan debu meledak, dan retakan yang dipotong oleh teratai merah pada bakso di atas, dengan cepat menyatu, seolah-olah tidak pernah terluka. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat bakso daging itu, matanya basah kuyup. Saat ini, kekuatan bakso ini cukup kuat, setidaknya lebih kuat dari Raja Abadi yang asli. Ini benar-benar monster. Lan Xin, yang berdiri di belakang Fang Yu, gemetar saat itu, wajahnya pucat. Lan Xin tidak pernah berpikir, mayat yang diciptakan oleh Dewa Tuhan ini bisa memadat menjadi keberadaan yang begitu menakutkan. Sebagian besar dewa dalam legenda itu positif, tapi dewa utama kuilmu sepertinya tidak mengambil jalan yang tidak biasa. Fang Yu menoleh dan menatap Lan Xin dan berkata. Lan Xin terdiam. Fang Yu berbalik dan melirik ke tempat Honglian jatuh, mengerutkan kening. Dari sudut pandangnya, tentu saja Gulian bisa menyingkirkan bakso sebesar itu. Tapi, dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak di sini. Dia tidak sabar untuk pergi ke kuil para dewa dan melihat dewa utama bersayap 12. Ledakan, Fang Yu menendang kakinya, tubuhnya berubah menjadi panah ringan, dan dengan cepat berlari ke bola daging ke atas. Sinar cahaya hitam meledak dari beberapa lokasi di permukaan bakso pada saat yang sama, langsung ke Fang Yu. Tapi sosok Fang Yu berkedip-kedip di udara, menghilang dan muncul kembali setiap saat posisinya menjadi berbeda. Dengan cara ini, pemboman bakso tersebut benar-benar kosong. Dalam beberapa detik, Fang Yu bergegas ke atas bakso. Dalam posisi ini, bakso juga tampak seperti mata panjang, terus-menerus menembakkan sinar hitam, membombardir Fang Yu. Semburan cahaya keemasan muncul di Fang Yu. Bang, 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 sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak di cahaya luar, menyebabkan ledakan. Tapi Fang Yu berdiri diam dan berdiri di udara. Dia melihat bakso daging besar di bawah, dan pupil matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan seperti api. Kemudian, dia berbalik dan menukik ke arah bakso di bawah. Wow, Fang Yu menyelam dengan sangat cepat, dan cahaya keemasan di atas tubuhnya tetap berada di udara. Pada saat ini, tubuhnya membawa cahaya keemasan di belakangnya. Seolah-olah membentuk naga emas, bergegas menuju bakso daging di bawah. Boom! Kekuatan suci murni benar-benar menghancurkan aura dari bakso daging. Oh, bakso sepertinya sadar akan bahayanya, dan meraung menusuk gendang telinga. Pada saat yang sama, auranya meroket, dan tenda hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Fang Yu yang sedang menyelam. Namun, sinar energi magis yang mengandung kekuatan yang sangat kuat ini meledakkan tubuh Fang Yu, dan langsung diblokir, tidak dapat memainkan peran apapun sama sekali. Boom! Sedetik kemudian,
Fang Yu berubah menjadi naga emas, langsung dari atas bakso. Raungan besar datang dari dalam bakso. Setelah 3 detik, Fang Yu bergegas keluar dari bawah bakso. Tubuhnya masih bermandikan cahaya keemasan, berdiri di udara sekitar 50 meter dari bakso, dan berhenti bergerak. Bola daging yang ditembus oleh Fang Yu bergetar hebat di tempatnya. Kekuatan suci yang mampu menghancurkan segalanya, di tempat di mana bakso daging itu ditusuk meledak. Boom! Kekuatan suci meledak. Mulai dari tengah, bakso besar itu meledak inci demi inci. Daging dan darah yang terbentuk dari perpaduan mayat yang tak terhitung jumlahnya langsung dimusnahkan di bawah kekuatan ilahi yang meledak. Boom! Dalam ledakan tersebut, cahaya dari langit membuat sulit untuk melihat secara langsung. Fang Yu berdiri di udara, wajahnya tenang. Bakso ini memang mengandung tenaga yang sangat kuat dan kekuatan yang cukup. Tapi ia hanya memiliki 2 kekuatan ini, yang membuatnya tampak rentan terhadap kekuatan yang menghancurkan. Menghadapi lawan seperti ini, Fang Yu merasakan hal yang sama seperti yang dikatakan Hong Lian sebelumnya. Membosankan. Cahaya itu perlahan memudar. Masih ada bau darah di udara. Tapi bakso besar berwarna merah muda yang melayang di udara, telah menghilang. Lan Xin membuka matanya di belakangnya, hanya untuk melihat sosok di langit seperti dewa perang. Dia berlutut dan langsung berlutut. Jika dewa utama bersayap 12 adalah dewa, maka Fang Yu di depannya harus dianggap dewa. Keduanya memiliki tingkat eksistensi yang sama. Cahaya di tubuh Fang Yu berangsur-angsur berkurang. Dia jatuh dari udara dan kembali ke sisi Lan Xin. Panggil. Pada saat ini, sosok merah menyala terbang keluar dari tanah runtuh di sebelahnya. Itu adalah Guren. Hong Lian dengan cepat kembali ke tubuh Fang Yu, menggigit bibir dan menatap Fang Yu. Aku tahu kamu bisa menyelesaikannya gelombang www.novelringan.com gelombang tapi untuk menghemat waktu. Fang Yu menjelaskan. Gulian tidak berkata apa-apa, hanya mendengus dingin, dan aura di tubuhnya mulai surut. Fang Yu melihat sekeliling. Portal-portal itu telah hilang. Para penyihir dan mayat yang dikirim dari kuil semuanya telah terselesaikan. Valet masih dikunci oleh Fang Yu dengan truki, tidak bisa bergerak. Selanjutnya, saatnya langsung menuju base camp candi-candi. Fang Yu memandang Lan Xin dan berkata, kamu harus memberitahu kami lokasi kuil. Petik 2 titik. Baiklah. Lan Xin Qiang berdiri dengan kakinya yang lemah dan menjawab berulang kali. Di atas lautan es di ujung utara wilayah barat. Kuil para dewa berdiri di sini, bersinar. Saat ini gerbang kuil para dewa sudah terbuka, seolah bersiap menyambut beberapa tamu. Seberangi jalan yang sangat panjang dan masuki kuil para dewa. Bayangan raksasa dengan 12 sayap di depan patung para dewa masih pada posisi semula. Saat ini, di bawah kakinya, ada banyak utusan yang berdiri. Di antara mereka, 2 utusan dewa yang berdiri di depan memiliki 10 sayap. Yang mulia, bukan kebetulan. Fang Yu akan datang ke kuil dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu dari utusan dewa bersayap 10 membungkuk sedikit dan berkata, apakah dia benar-benar akan membiarkan dia memasuki kuil? Selama sesuai aturan, makhluk apapun boleh masuk ke kuil. Dewa utama berkata dengan tenang. Kedua utusan ilahi bersayap 10 saling melirik, dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebelum jalan menuju galaksi terbuka, melenyapkan lawan yang kuat adalah kesempatan bagiku untuk menstabilkan ketuhanan. Dewa utama berkata perlahan. Begitu suara itu turun, Dewa utama Juying tiba-tiba melepaskan paksaan yang kuat. Ini dia, Tuhan Allah berkata. Wow, Fang Yu dan rombongannya terbang keluar dari portal di atas lautan es. Melihat kuil besar yang tampak seperti ilusi di depan mereka, mata Fang Yu dan Hong Lian berkilat kaget. Mereka tidak menyangka kuil para dewa akan terletak di kedalaman lautan es ini. Suhu di sekitar sangat rendah dan banyak kabut. Fang Yu dan rombongannya berdiri di udara, dan 200 meter di depan adalah gerbang kuil. Di sekitar lautan es, Anda dapat melihat banyak balok es yang mengapung dan banyak gunung es. Dewa utama yang kamu sebutkan ada di aula ini. Fang Yu menoleh dan bertanya pada Lan Xin. Lan Xin menjilat bibir putihnya dan menjawab, ya, dewa penguasa bersayap 12, selalu ada di kuil. Pada saat ini, Lan Xin penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Sebagai penyihir kuil, dia secara pribadi membawa Fang Yu ke posisi kuil. Kejahatan seperti itu lebih dari sekedar pengkhianatan.
Bahkan jika Fang Yu telah membatalkan kontrak di tubuhnya, Tuhan Allah ingin membunuhnya, seorang pengkhianat, mungkin hanya masalah pemikiran. Aku tidak bisa memasuki kuil. Jika Tuhan Allah melihatku, dia pasti akan membunuhku. Hati Lan Xin bingung dan ketakutan. Dalam situasi ini, dia hanya ingin bertahan hidup. Dia telah berlatih hampir sepanjang hidupnya, telah menjadi penyihir yang disegani di wilayah barat, dan memiliki pengikutnya sendiri. Dia tidak ingin mati seperti ini. Kuil legendaris, penampilannya memang mendominasi. Ayo masuk, masuk dan lihat. Fang Yu memandangi kuil di depannya, tersenyum, pintunya telah terbuka, sepertinya 12 sayap dewa utama sudah menungguku di dalam. Naik, aku tidak mau masuk. Lan Xin menatap Fang Yu dan gemetar. Fang Yu menoleh untuk melihat Lan Xin, baru saja hendak berbicara. Apakah kamu pikir kamu masih punya hak untuk memilih? Gulian berkata dengan suara dingin. Tubuh Lan Xin gemetar, wajahnya pucat, dan dia tidak berani berbicara lagi. Bukankah kuil para dewa adalah tempat yang kamu kenal? Apa yang begitu kamu takuti? Fang Yu mengangkat alisnya, kamu telah membawa kami ke gerbang kuil para dewa. Kamu harus terus memimpin cara masuk ke dalam. Itu akan membunuhku. Lan Xin membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan ngeri pada kuil besar yang terjerat kabut. Jangan khawatir, karena aku berjanji akan menyelamatkan hidupmu, itu tidak bisa membunuhmu di depanku. Fang Yu berkata dengan ringan. Dengan kata lain, dia sudah terbang menuju kuil di depan mereka. Dan tubuh Lan Xin juga tidak bisa dikendalikan, dibawa oleh kekuatan besar dan terbang ke depan. Adapun Valet, Fang Yu awalnya tidak ingin membawanya. Masalahnya Valet tidak bisa dikendalikan hari ini. Setelah dipanggil oleh batu ajaib warna-warni, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menggunakan semua energi sihir untuk membebaskan diri dan kembali ke batu ajaib warna-warni. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Fang Yu memutuskan untuk membawa Valet langsung ke kuil para dewa. Dengan cara ini, apapun yang terjadi, dia dapat segera bereaksi. Putus asa, Fang Yu dan rombongannya jatuh ke gerbang kuil para dewa. Di hadapan patung dewa besar di kedua sisi, kelompok mereka terlihat sangat kecil. Dan melihat melalui pintu, Anda hanya dapat melihat jalan yang sangat panjang. Di ujung jalan terdapat ruang utama candi. Ayo pergi, Guren berkata sambil berjalan ke depan. Jangan khawatir, ini juga tempat orang lain. Untuk sopan, kita harus menyapa dulu. Fang Yu meraih Hong Lian dan berkata. Hong Lian menoleh dan mengerutkan kening pada Fang Yu. Halo, Tuhan, saya Fang Yu, Anda harus mengenal saya. Fang Yu menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara, dan menuangkan suara itu langsung ke setiap sudut kuil. Namun, tidak ada tanggapan yang diterima. Tidak ada yang menjawab, lalu ketuk pintunya sebelum masuk. Kata Fang Yu, mengangkat telapak tangannya kedua gerbang surgawi di depannya, terus-menerus melontarkan kemarahan. Engah, engah. Kemarahan yang hebat meledak di pintu, 3 kali berturut-turut, menyebabkan getaran yang kuat dan suara yang dalam. Di atas lautan es yang tenang ini, suara ini terdengar sangat tiba-tiba. Namun, kekuatan kedua gerbang itu jelas sangat tinggi, energi sejati Fang Yu meledak ke arah mereka, hanya memicu semburan cahaya, tetapi tidak menyebabkan kerusakan besar. Pintu ini lumayan, saya akan menurunkannya dan membawanya kembali ke rumah saya di Beidou. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menatap Hong Lian dan Lan Xin lagi, dan berkata, masuk. Kaki Lan Xin sudah lemah saat ini. Jika bukan karena kepolosan Fang Yu yang menyelimutinya dan membawanya ke depan, dia akan jatuh ke tanah. Dan Valet masih terkunci, dan energi sejati Fang Yu mendorongnya ke depan. Dengan cara ini, Fang Yu dan kelompoknya melangkah melintasi gerbang dan menuju jalan yang sangat panjang dan luas. Dari kejauhan, aula di ujung jalan bersinar dengan cahaya suci, menyilaukan dan halus. Boom! Sebelum Fang Yu dan rombongannya berjalan beberapa langkah, mereka mendengar suara teredam datang dari belakang. Berbalik, kedua pintu telah ditutup. Lan Xin tidak dapat menahannya lagi dan berteriak ketakutan, Tuhan, Tuhan Allah akan menjaga kita semua. Tidak peduli apa yang dipikirkannya, aku akan merobohkan seluruh kuil para dewa nanti. Fang Yu tersenyum. Mendengar kata-kata ini, wajah Lan Xin tiba-tiba berubah, dan dia bahkan tidak bisa berteriak. Singkirkan pelipisnya. Fang Yu berhenti memperhatikan Lan Xin,
menoleh untuk melihat aula yang jauh. Dunia semi-spiritual, kuil para dewa, istana suci. Untuk saat ini, semua ini dianggap sebagai satu lokasi, sepertinya ada kesamaan. Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya. Namun kesamaan tersebut tidak terdapat pada pemandangan permukaan atau tempat lain yang dapat dilihat dengan mata. Kesamaan yang mereka miliki, sebenarnya terletak pada atmosfer atau nafas. Singkatnya, apakah itu alam semi-roh, kuil para dewa, atau halaman suci, semuanya memberi Fang Yu perasaan yang benar-benar berbeda dan tingkat lebih tinggi dari dunia nyata di luar. Buah Tao yang diperoleh Dao Kong di halaman suci memungkinkan dia untuk melihat situasi di dunia abadi, itulah mengapa dia menciptakan dunia semi-roh seperti dunia abadi. Mata Fang Yu berkedip, dan hatinya berkata, dan halaman suci dan kuil meskipun lingkungannya tidak berlebihan seperti dunia semi-roh tetapi mengandung perasaan yang sama. Apakah ini, temperamen dunia peri? Menganggap hal ini, hati Fang Yu tergerak. Ini juga merupakan titik untuk menegaskan hubungan antara kuil dan pelataran suci. Lebih cepat, Hong Lian sudah berjalan di depan Fang Yu, menoleh dan berkata dengan tidak sabar. Saat itulah Fang Yu kembali sadar, mempercepat dan berjalan ke depan. Tapi saat ini, dia menyadari ada yang tidak beres dan berhenti. Kenapa berhenti lagi? Hong Lian mengerutkan kening dan menatap Fang Yu. Ledakan, namun detik berikutnya, sosok Fang Yu berubah menjadi lampu listrik dan bergegas ke depan. Dalam sekejap mata, Hong Lian hanya bisa melihat punggung Fang Yu, yang menjadi sangat kecil karena jarak gelombang www.novelringan.com gelombang pada saat ini. Fang Yu, yang bergegas ke depan, berhenti lagi. Guren mengertakkan gigi dan bergegas mengejarnya. Apa yang kamu lakukan? Guren bertanya dengan marah. Benar saja, candi-candi ini masih belum mudah untuk dimasuki, kata Fang Yu sambil melihat ke depan. Mendengar kata-kata ini, Hong Lian tertegun sejenak, dan mengikuti Fang Yu untuk melihat ke depan. Lalu, wajahnya sedikit berubah dan matanya menjadi dingin. Dia dan Fang Yu sama-sama bergegas maju dalam jarak jauh. Tapi aula itu, masih dalam posisi yang sangat jauh. Dia dan Fang Yu berjalan begitu jauh ke depan, seolah-olah mereka sedang melangkah di tempat. Tapi melihat ke belakang, mereka memang jauh dari gerbang, dan mereka hampir tidak bisa melihat gerbangnya. Apakah ini penutup mata? Hong Lian bertanya pada Fang Yu dengan suara dingin, memandang Fang Yu di sebelahnya. Tidak, Fang Yu melihat sekeliling, matanya berkedip-kedip, dan berkata, ini mungkin efek yang diciptakan oleh hukum ruang angkasa. Dahulu kala, ketika bertarung dengan utusan ilahi bersayap 10, Fang Yu telah menemukan. Utusan ilahi memiliki tingkat penguasaan hukum yang sangat tinggi. Tangan dan baju besi itu, semuanya adalah produk yang menggabungkan kekuatan berbagai hukum dan cukup kuat. Namun situasi ini jelas bukan semacam ilusi. Dia dan Gulian memang berjalan jauh ke depan. Tapi hukum ruang di jalan ini menjauhkan mereka dari aula utama, selalu menjaga jarak aslinya. Penerapan aturan ini sangatlah misterius. Jika hukum ini tidak dilanggar, maka tidak akan mungkin mencapai aula. Boom! Sementara Fang Yu masih mempertimbangkan cara melanggar hukum, suara keras tiba-tiba terdengar dari kedua sisi. Memalingkan kepalanya, dia bisa melihat lusinan dewa, turun dari langit, di tanah di kedua sisi jalan. Cahayanya sangat menyilaukan, memancarkan semburan kekuatan yang menindas. Ternyata membuka pintu berarti memintamu masuk ke dalam guci. Menurutku itu benar-benar menyambut kita, kata Fang Yu. Guren tidak bicara, hanya menatap balok di sebelah kiri. Pancaran cahayanya belum menghilang, namun aura kuat yang terpancar dari pancaran cahaya tersebut sudah cukup tajam. Kekuatan ilahi, sekaligus bercampur dengan nafas dingin. Fang Yu familiar dengan jenis nafas ini, dan Valet juga pasti familiar. Inilah nafas utusan ilahi. Sinar di kedua sisi secara bertahap melemah hingga menghilang. Segera, sosok malaikat dalam sorotan muncul. Mereka mengenakan baju besi dan baju besi perak, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang terang. Tahukah kamu bagaimana membagi kekuatan utusan dewa ini? Lihatlah sayap di punggung mereka. Fang Yu berkata kepada Hong Lian, semakin banyak sayap, semakin kuat kekuatannya. Hong Lian mendengus dingin, dan berkata dengan nada menghina, orang yang benar-benar kuat, sepasang sayap sudah cukup. Kamu tidak membutuhkan sayap, tambah Fang Yu. Selama percakapan antara keduanya, Fang Yu telah memahami situasi dasar para utusan di sekitarnya.
15 utusan dewa bersayap 6, 6 utusan dewa bersayap 8, dan 2 utusan dewa bersayap 10. Utusan ilahi bersayap 10 adalah yang disebut dewa utama bersayap 12. Oleh karena itu, kekuatan tempur skala ini harus menjadi kekuatan tempur terkuat di bawah dewa utama. Tapi aku masih belum cukup menghormatiku. Fang Yu memicingkan matanya sambil melihat kesadaran di depannya. Desir, sekelompok dewa melayang di udara, dan sayap di punggung mereka sedikit mengepak. Biksu dari musim panas, Fang Yu. Di antara mereka, utusan ilahi bersayap 10 memandang rendah Fang Yu dan mengeluarkan suara yang sangat agung. Halo, Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap. Utusan dewa bersayap 10. Aku datang ke sini untuk membunuhmu atas perintah Tuhan Allah. Utusan ilahi sayap 10 berkata tanpa emosi, alasan mengapa Anda diizinkan memasuki gerbang kuil, adalah untuk membiarkan darah dosa Anda dibasuh di sini. Darah dosa, ini lebih cocok untukmu kan? Fang Yu berkata sambil mencibir di matanya. Utusan ilahi 10 sayap tidak berbicara lagi, dan tiba-tiba mengangkat tangan kirinya, bukan Fang Yu dan Hong Lian, melainkan Valet di belakang. Ledakan, Zen Qi yang terkunci di tubuh Valet langsung meledak. Cahaya ungu yang kuat muncul pada Valet, dan kekuatan batu ajaib ungu dilepaskan sepenuhnya, bergegas menuju lokasi aula. Pada saat ini, Valet telah dibanjiri energi sihir di sekujur tubuhnya, dan bahkan wajahnya samar-samar menampakkan gelombang energi sihir cahaya ungu. Jelas sekali, batu ajaib di Valet menerima panggilan dari peta batu ajaib berwarna-warni dan ingin segera kembali ke peta. Memanggil, Fang Yu bereaksi sangat cepat, dan segera berangkat ke udara, mencegat sebelum Valet. Mata Valet meledak dengan cahaya ungu, dan pukulan yang mengandung kekuatan sihir mengerikan langsung meledak ke arah jantung Fang Yu. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya dan menangkap pukulan ganas di depan. Ledakan, terdengar suara keras di udara. Fang Yu mencengkeram tangan Valet erat-erat, melepaskan sejumlah besar energi sejati, dan sekali lagi secara paksa mendinginkan hukum di dalam diri Valet. Jika kamu ingin bertemu dengan Tuhan, tunggu sampai waktunya habis, kata Fang Yu ringan. Ledakan, tapi saat ini, utusan di kedua sisi, dimulai. Yang tercepat adalah 2 utusan ilahi 10 sayap. Mereka mengangkat telapak tangan putih seperti batu giok dan menghadap Fang Yu. Ledakan, telapak tangan tidak meledakkan energi sihir apapun yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tapi kekuatan besar yang mampu mengobrak-abrik ruang telah meledak di tubuh Fang Yu. Ledakan, dengan suara keras, Fang Yu menghantam tanah dengan bunga Valet. Boom, tanah bersinar, tidak runtuh atau terkelupas. Desir, pada saat ini, teratai merah di tanah penuh dengan semangat juang, dan sayapnya tiba-tiba terbuka, bergegas menuju dewa lain di sisi lain. Fang Yu berdiri dari tanah dan melambaikan tangan kanannya. Sentuhan cahaya perak muncul di udara. Tombak suci di langit, kamu bantu aku mengawasinya, siapapun yang ingin menyentuhnya, kamu bisa menusuk seseorang. Fang Yu berkata pada tombak suci langit. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua utusan ilahi 10 sayap di udara. Gulian menangani dewa lainnya, dan utusan ilahi 10 sayap terkuat diserahkan kepada Fang Yu. Fang Yu memandangi telapak tangan kiri dan kanan seperti batu giok putih dari 2 utusan dewa bersayap 10 ini, matanya bergerak sedikit. Terakhir kali dia bertarung dengan utusan ilahi 10 sayap, yang memberinya pengaruh paling besar, adalah tangan utusan ilahi 10 sayap yang mengaku demikian. Saat ini, kedua utusan dewa bersayap 10 ini juga masing-masing memiliki tangan berdarah. Sepertinya tangan Tuhanmu masih diproduksi secara massal. Fang Yu tersenyum. Ledakan, sebelum kata-kata itu jatuh, utusan dewa bersayap 10 di langit mengepakkan 5 pasang sayap raksasa dengan bulu putih keperakan, dan menukik ke arah Fang Yu. Yang lainnya mengangkat telapak tangan kanan Bai Yu dan mengangkatnya ke udara. Pedang panjang muncul di telapak tangan kanannya. Memanggil, utusan dewa bersayap 10 yang menyelam ke arah Fang Yu mengulurkan telapak tangan kirinya dan meraih kepala Fang Yu. Saya menyukai lawan yang paling suka bersaing dengan saya. Fang Yu mengangkat kepalanya dan tertawa bercanda. Selama kata-kata itu, dia mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya secara tiba-tiba. Ledakan. Tinju kanan berkilau dengan cahaya keemasan samar, dan telapak tangan kiri giok putih jatuh ke langit, menyebabkan guncangan yang kuat. Telapak tangan kiri Bai Yu langsung hancur dan terbang, dan bahkan tubuh utusan dewa bersayap 10 di depannya kehilangan keseimbangan.
Fang Yu menendang dan melompat untuk mengimbangi utusan dewa bersayap 10. Meskipun utusan ilahi 10 sayap tidak seimbang, dia bereaksi sangat cepat, dan menamparkan Fang Yu dengan telapak tangan kiri seperti batu giok putih. Retakan, Fang Yu mengulurkan tangannya dan langsung meraih telapak tangan kiri. Sepertinya kamu sangat bergantung pada telapak tangan ini, jadi, aku akan membuangnya. Fang Yu masih memiliki senyuman di wajahnya, tapi matanya bersinar dengan cahaya dingin. Begitu suara itu turun, tangannya meraih pergelangan tangan kiri utusan ilahi sayap 10 dan memutarnya dengan keras. Bang! Klik! Pergelangan tangan kiri utusan ilahi sayap 10, langsung dipatahkan oleh kekuatan yang menakutkan. Ledakan, energi magis yang sangat kuat meledak dari retakan tersebut. Termasuk utusan ilahi bersayap 10 di depannya, dia tidak duduk dan menunggu kematian, dan sayap di punggungnya tiba-tiba berkumpul ke depan, mencoba menembak Zhong Yu. Fang Yu mengabaikan reaksi utusan ilahi 10 sayap, dan menarik tangannya dengan kuat lagi. Engah, kali ini, seluruh tangan kiri utusan ilahi 10 sayap benar-benar terpisah dari tubuhnya. Tangan kiri seperti batu giok putih itu jatuh ke tangan Fang Yu. Perhatikan baik-baik, betapa tangan Tuhanmu yang sombong, bagaimana tangan itu dihancurkan olehku. Tubuh Fang Yu mundur 2 posisi dan mencibir. Utusan ilahi bersayap 10, yang kehilangan telapak tangan kirinya, jelas sedikit tersedak saat ini, dan tiba-tiba bergegas menuju Fang Yu lagi, bahkan mengeluarkan raungan marah. Fang Yu tersenyum, melihat utusan ilahi 10 sayap yang bergegas. Di saat yang sama, kedua tangan menahan tangan kiri Bai Yu dan meremukkannya dengan keras. Kakak, ledakan, retakan muncul di tangan kiri Bai Yu, dan kemudian gelombang www.novelringan.com gelombang benar-benar hancur. Melihat pemandangan ini, apakah itu utusan dewa bersayap 10 yang bergegas menuju Fang Yu, atau utusan ilahi bersayap 10 yang hendak terbang di udara? Tubuh itu tiba-tiba terkejut. Ini adalah tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan Allah seharusnya mampu membunuh dan menembus segala sesuatu di dunia. Tapi di tangan Fang Yu, tangan neraka itu hancur dengan mudahnya. Ini seperti menghancurkan sebongkah batu yang tidak berharga. Jangan linglung selama pertempuran, atau kamu akan mati mengenaskan. Pada saat ini, suara Fang Yu terdengar di telinga utusan ilahi bersayap 10 yang telah kehilangan tangan Tuhan. Utusan Dewa 10 sayap menoleh untuk melihat sumber suara tanpa sadar. Namun, apa yang terlihat dalam pandangannya, adalah kepalan tangan besar yang bersinar dengan cahaya kemasan. Detik berikutnya, penglihatan utusan ilahi 10 sayap benar-benar gelap. Ledakan, pukulan Fang Yu langsung meledakkan kepala dan baju besinya, bersama-sama. Apa? Utusan ilahi sayap 10 mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan tubuhnya mundur. Namun serangan Fang Yu tidak berhenti. Tubuhnya melintas dan muncul di belakang utusan ilahi 10 sayap, meraih akar 10 sayap di punggungnya. Retak, retak, retak. Tulang di akar sayap dipatahkan satu persatu oleh Fang Yu. Utusan ilahi bersayap 10 merasakan sakit, bahkan jika kepalanya pecah, ia dapat mengeluarkan jeritan, bergema di sekitar. Bahkan Hong Lian, yang bertarung dengan utusan dewa lainnya, menoleh dan melihat ke arah utusan dewa bersayap 10 yang berteriak. Melihat situasi menyedihkan dari utusan ilahi bersayap 10 ini, senyuman bercanda muncul di sudut mulut Hong Lian. Kemudian, sekali lagi mengeluarkan nafas yang lebih kuat, bergegas menuju berbagai utusan dewa di depan. Retakan, ketika Fang Yu mematahkan sayap terakhir, utusan dewa bersayap 10 tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Armor di atasnya berkedip-kedip, tapi tidak ada perlawanan. Ledakan, Fang Yu menekankan tangannya ke punggung utusan dewa 10 sayap yang terluka, melepaskan Li Huo yang mengerikan. Panggil, Li Huo menyerbu dari luka di punggung utusan ilahi sayap 10, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Jadi, nyala api emas menyala dari dalam keluar, masuk dari belakang dan semprotkan dari leher. Bising. Tubuh utusan ilahi bersayap 10 dengan cepat terbakar menjadi abu dan tersebar di udara. Dan baju besi yang melewatinya, juga ditelan oleh Li Huo yang bersemangat dan menghilang. Berisi hukum ruang dan kekuatan di dalam armor, semuanya terbakar hingga menjadi ketiadaan. Wow, utusan dewa bersayap 10 menghilang sepenuhnya di tangan Fang Yu. Adegan ini tidak hanya membuat utusan dewa bersayap 10 lainnya tercengang, tetapi juga membuat wajah Lan Xin terkejut di belakangnya. Dia tahu betapa kuatnya Fang Yu. Tapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa utusan ilahi bersayap 10
yang dianggap sebagai tangan kiri dan kanan oleh Dewa Utama, ternyata sebenarnya rentan di depan Fang Yu. Kesenjangan kekuatan yang terungkap dalam hal ini, mirip dengan penyihir kuil mereka yang menghadapi Fang Yu. Itu adalah kesenjangan antara langit dan bumi. Ini, Fang Yu ini, bisakah itu benar-benar menumbangkan kuil para dewa? Mata Lan Xin membelalak, menatap Fang Yu, pikirannya kosong. Saat ini, di dalam aula, di mana banyak patung dewa menghadap, bayangan besarnya sangat bersinar sehingga sulit untuk melihatnya secara langsung. Sosoknya tidak bergerak, namun nafasnya berangsur-angsur meningkat. Jika ada yang bisa melihat pemandangan di balik bayangan raksasa ini, pasti takut dengan keberaniannya. Karena, di balik bayangan raksasa yang sangat suci ada lautan mayat. Gunung mayat yang menghitam dan lautan darah ini terus-menerus mengeluarkan sejumlah besar darah merah cerah, yang dihisap ke dalam tubuh oleh bayangan raksasa. Selama proses ini, cahaya dari bayangan raksasa menjadi lebih bersinar, auranya menjadi lebih kuat, dan penuh dengan kekuatan suci. Sosoknya secara bertahap menjadi jelas. Dan di depannya masih ada 6 batu ajaib yang bersinar dengan cahaya berbeda. Setelah menyelesaikan utusan ilahi 10 sayap, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat utusan ilahi 10 sayap yang tersisa. Utusan dewa bersayap 10 itu mengepalkan pedang panjang di tangan kanannya, tapi tidak pergi. Jelas sekali, kematian rekannya, membuatnya masih shock. Terakhir kali dia bertarung dengan utusan ilahi 10 sayap, Fang Yu menemukan bahwa utusan ilahi 10 sayap berbeda dari utusan ilahi tingkat rendah lainnya. Mereka sadar diri, menyakitkan, dan menjerit. Adapun utusan tingkat rendah itu, mereka mirip dengan boneka. Jangan linglung, giliranmu. Fang Yu memandang utusan ilahi 10 sayap dan berkata. Dewa bersayap 10 itu mengguncang tubuhnya, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyilangkannya di depannya. Keputusan cahaya suci. Utusan ilahi 10 sayap berkata dengan suara dingin. Bas, semburan cahaya terang keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, aura panas yang menghancurkan tersembunyi di dalam cahaya, mengalir ke arah Anda. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, pikirannya bergerak, melepaskan rasa dingin yang ekstrim. Desir, aura biru sedingin es dalam jumlah besar menutupi dirinya. Dan pada saat yang sama menutupi hati biru dan ungu di belakangnya. Tak jauh dari situ, Gulian yang sedang bertarung dengan utusan dewa lainnya, merasakan aura dahsyat ini datang, dan langsung mengepakkan sayapnya ke depan. Dengan cara ini, seluruh tubuhnya terlindungi dalam sayap raksasa. Zizi. Namun, utusan tingkat rendah itu tidak seberuntung itu. Apa yang disebut cahaya suci ini menerangi seluruh area tanpa titik buta. Utusan ilahi ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, dan tubuh mereka dengan cepat menjadi kaku. Bising. Dalam beberapa detik, semua utusan dewa yang masih hidup, dilenyapkan oleh cahaya suci, berubah menjadi abu dan berserakan di tanah. Dalam prosesnya, Fang Yu, Lan Xin dan Valet, yang diselimuti oleh cuaca dingin yang ekstrim, tidak mengalami kerusakan berarti, termasuk teratai merah yang menggunakan sayapnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi dari kematian tragis utusan dewa itu, kita bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung dalam cahaya terang yang dilepaskan oleh utusan dewa bersayap 10 itu. Ini triknya lagi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit. Dia awalnya berspekulasi bahwa ada hubungan antara tempat suci dan kuil para dewa karena Wu Chenzi juga menggunakan mantra serupa. Bas, lampu terus menyala. Utusan ilahi bersayap 10 tidak berniat berhenti sama sekali, dan intensitasnya masih meningkat. Namun di bawah cuaca yang sangat dingin, Fang Yu tidak merasakan ancaman sama sekali, dan bahkan merasa sedikit kedinginan. Ledakan, Fang Yu tidak lagi membuang waktu, menendang kakinya dan bergegas menuju utusan dewa bersayap 10 yang tinggi di langit. Utusan ilahi bersayap 10 saat ini seperti matahari kecil. Semakin dekat Anda dengannya, semakin dekat Anda dengan sumber nafas yang menyengat, semakin besar intensitas erosi yang akan Anda derita. Pada saat mencapainya, intensitasnya telah mencapai titik di mana tidak ada materi yang dapat menahannya. Namun di bawah selimut cuaca yang sangat dingin, Fang Yu tidak merasakan sedikit pun erosi yang membakar. Cahaya suci memerintah, tidak memerintah teman-temannya lagi, benar-benar adil, mengagumi dan mengagumi. Fang Yu datang ke depan utusan ilahi 10 sayap, dan tertawa bercanda. Mendengar sosok Fang Yu, Dewa 10 sayap menyetrum tubuhnya, dan matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang kuat. Jelas,
Dia tidak menyangka Fang Yu akan muncul di depannya. Kamu menilai temanmu, aku akan menilai kamu. Fang Yu menyeringai dan mengulurkan tangan kanannya. Pada saat ini, hantu yang berkedip terus-menerus muncul di seluruh lengan kanannya. Tubuh roh Dadao muncul atas inisiatifnya sendiri. Mata Fang Yu bergerak sedikit, tapi dia tidak menghentikan gerakannya. Tangan kanannya menempel pada topeng perak di wajah utusan Dewa 10 Sayap. Brengsek, Fang Yu meraihnya dengan kuat, dan topeng yang sangat kuat itu langsung hancur menjadi bola. Pada saat ini, wajah utusan Dewa 10 Sayap yang sangat jelek dan babak belur muncul. Kamu, nada suara utusan ilahi sayap 10 penuh dengan ketakutan. Ledakan, tapi di detik berikutnya, murid kembar Fang Yu berkedip dan menembakkan 2 berkas cahaya. 2 berkas cahaya menembus kepala utusan ilahi 10 sayap secara instan. Ah, teriak utusan ilahi 10 sayap. Pada saat ini, tangan kanan Fang Yu jatuh dan meraih baju besi perak utusan ilahi 10 sayap. Baju besi ini, yang juga telah dipelajari Fang Yu sebelumnya, dapat mentransfer kekuatan yang dimilikinya ke tempat lain. Namun, menghadap tangan kanan Fang Yu, baju besi ini tidak berguna. Retakan, Fang Yu mendesak ke depan dengan keras, dan zirah itu bersinar terang. Tapi hantu yang menyelimuti tangan kanannya berkedip sedikit, dan cahaya dari armor itu langsung meredup dan menghilang. Kakak, ada banyak retakan di armornya. Ledakan, lalu, jatuh. Setelah armornya meledak, daging merah muda dari utusan ilahi 10 sayap juga muncul. Benar saja, sama seperti mayat-mayat itu. Mereka semua terbuat dari daging dan darah, tapi dibandingkan dengan mayat yang tidak sadarkan diri, mereka memiliki lebih banyak kesadaran otonom yang ditanamkan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, dan kesadaran ini, mungkin berasal dari Dewa Utama bersayap 12 gelombang www.novelringan.com gelombang dengan kata lain, utusan Dewa bersayap 10 adalah tiruan dari Dewa 12 Dewa Tuan bersayap. Tentu saja, kesadaran yang ditanamkan mereka juga ada secara mandiri, prinsip yang sama dengan klon yang dibuat oleh beberapa biksu di dunia keabadian. Apa, utusan ilahi bersayap 10 di depannya masih meraung kesakitan. Telapak tangan kanan Fang Yu dekat dengan dada utusan ilahi 10 sayap. Hantu, yang mewakili tubuh roh Dadao, tiba-tiba berkedip. Ledakan, dewa bersayap 10 di depannya langsung memutar tubuhnya, memadat menjadi bola daging yang sangat kecil di udara, dan akhirnya dimakan ke angkasa dan menghilang. Metode pembunuhan ini membuat Fang Yu tercengang. Dia menunduk dan melihat tangan kanannya. Saat ini, hantu itu masih berkedip-kedip. Mengapa tubuh roh Dao Agung, yang sebelumnya dilindungi secara pasif, tiba-tiba muncul? Sementara Fang Yu menatap lengan kanannya, cahaya suci yang dilepaskan oleh utusan ilahi 10 sayap telah menghilang. Guren membuka sayapnya dan melihat sekeliling. Banyak utusan telah menghilang. Di sekelilingnya tenang. Honglian melihat kemana Fang Yu berada. Melihat hantu berkelap-kelip di lengan kanannya, wajah Gulian menjadi bingung. Apa yang terjadi? Honglian terbang ke posisi Fang Yu dan bertanya pada saat yang sama. Fang Yu, aku mengizinkanmu memasuki kuil. Pada saat ini, suara yang penuh keagungan tertinggi datang dari segala arah dan mengalir ke telinga semua orang. Lan Xin berteriak, seluruh tubuhnya gemetar di tanah. Fang Yu menoleh untuk melihat kuil di depan, matanya menakjubkan. Wow, tiba-tiba, cahaya ilahi turun dari langit dan mendarat di belakang valet.